Oke, selamat datang kembali di Andito Interview. Mantap. Konten ini full videonya bisa disaksikan di Facebook dan YouTube. Buat yang mau mendengarkan audionya saja bisa dengerin di Spotify. Mantap. Kali ini aku lagi sama Mas Lukman. Perkenalkan dirimu, Mas. Apa jenis? Namamu, terus kamu itu siapa, kamu ngapain? Ya, nama saya Lukman Fikri Amrullah. Oleh Adito dipanggil Lukman, tapi kebanyakan orang manggil saya Fikri. Asli Jogja, Oh iya ya, lebih banyak manggilnya Fikri. nama Fikri. Karena di rumah itu ya laki-lakinya semua nama depannya Lukman semua. Oh iya ta? Jadi kalau panggil Lukman nanti ada 4 orang yang membalikkan mukanya. 4 ya? Ada 4. Laki-lakinya? Oh, Gak maksudnya bapak sama adik-adik itu nama depannya Lukman semua. oke. Kayak gitu. Terus asal Jogja, mahasiswa NCU angkatan sama Adito, cuma beda departemen. Oke. Di mana kita? Kamu di CSAI ya? Yes. Saya di Life Science, seperti itu. Terus bedanya adalah Adito sudah berkeluarga, saya belum berkeluarga. Oh iya, benar juga ya. Benar. Udah itu mungkin ya? Oke. Itu keluargamu kok namanya Lukman semua tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu simbah dari bapak, kakek dari bapak itu pernah mewasiatkan kalau misalnya nanti punya anak itu, kalau yang lahir laki-laki dikasih nama Lukman depannya, Oke. kalau yang perempuan dikasih Subekti belakangnya. Subekti. Subekti. Jadi Oh. nama bapak saya kan Lukman Subekti. Oh. Kayak gitu. Jadi adik saya yang laki-laki, saya dan adik saya yang laki-laki namanya Lukman semua, adik saya yang perempuan terakhirnya Subekti semua. Oke. Gitu. Pesan dari almarhum kakek. Dari kakek. Dari Oke. kakek. Oke. Gitu. Kita geser ke sana kita, Mas. Oh gitu. Rebes Siap. ya. Tampu. Oh iya. Iya. Apalagi. Sebutin nama-nama anggota keluargamu, Mas. Oh gitu. Nama ayah Lukman Subekti. Anak pertama Nah, Lukman. itu Subekti. Katanya yang cewek yang Subekti. Lah ya, justru itu karena nama bapak saya Lukman Subekti. Oh, yang gabungan. laki-laki itu depannya Lukman, yang Subekti untuk perempuan yang di akhir. Oke, lanjut. Gitu. Lanjut. Nama saya Lukman Fikri Amrullah. Adik pertama Lukman Rashid Ridwan. Oke. Bawahnya Lukman Arkan Nasrullah. Oke. Bawahnya lagi perempuan Hilma Fadia Subekti. Subekti. Yang paling akhir, yang paling kecil Hira Nitya Subekti. Oke. Jadi 5 bersaudara. 3 cowok, 2 cewek. 3 Ya? cowok, 2 cewek. Benar. Adikmu pas Arkan, siapa tadi? Rashid. Oh, Rashid. Ada yang Arkan tadi ya? Rashid Arkan. Ah, oke. Si Rashid kelas berapa? Sekarang sudah semester 8 atau 9 ya. Menuju sudah semester akhir kok. Sudah tahun keempat. Di UGM juga? Biologi UGM juga. Biologi UGM juga? Iya, persis. Oh, sejurusan ya? Sejurusan soalnya. Oh, Dia sempat waktu itu bertemu lah. Maksudnya saya belum lulus, dia sudah masuk, itu pernah. Oh, Itu salah satu yang memacu untuk segera lulus. Harus sudah ada adik, harus bisa jadi contoh lah. Terus saya terpacu untuk segera lulus. oke. Terus bawahnya sudah kuliah juga di Elektro UGM. Semester berapa ya? Semester 4 Pak ya? 4. Kemudian bawahnya lagi barusan masuk, Silma itu barusan masuk ke UGM, baru ospek nih. Baru ospek Oh iya. di Matematika UGM. Kemudian yang paling akhir masih SMA kelas 1 di MAN 1 Jogja. Man 1 Jogja. Oh. Kamu SMA di mana, Mas? SMA Negeri 11 Jogja. SMA Negeri 11. Oh, enggak di SMA 1. Pengennya dulu SMA 1, ketika SMP pengen daftar SMA 1, ternyata nambah 1 kayak gitu. Oh, oke. Namanya nggak cukup, terus akhirnya masuk SMA 11. Oke. Dulu online nih ya pendaftaran ya kan ya? Dulu masih online sama offline kalau nggak salah, jadi ada 2 double. Oh, ada tes gitu. Pakai name toh. Kan Pakai itu yang online itu. Ini apa ini? Yang untuk kuliah atau yang Daftar SMA. SMA? Enggak, kemarin pakai name doang, nggak ada tesnya. Oh, yang offline pakai NEM juga. Jadi ceritanya itu daftarnya online. Oke. Kemudian saya lupa prosesnya, agak lupa. Terus kemudian ketikanya itu nanti itu tuh ada apa namanya, ada istilah kelempar gitu ya. Jadi kalau sudah masih misalnya daftarnya 50 udah
49 tuh. Kemudian nambah 1 50, nambah 1 lagi kan otomatis kalau misalnya saya paling bawah kan keluar tuh kan. Oke. Nah, ketika proses keluar itu harus kemudian ke tempat SMA yang pilihan kedua Oke. untuk mendaftarkan. Jadi double antara online sama offline kalau nggak salah. Oh gitu, maksudmu Agak ribet itunya sih, ya, double-nya itu ya. Iya, iya. Oke, ngerti. Jadi agak ribet sih kemarin. Lari-larian lah ke SMA 11 sama SMA 4 waktu itu yang negeri. Terus juga sempat ke dinas pendidikan juga. Jadi muter-muter kayak gitu sama bapak waktu itu. Oke. Tapi alhamdulillah ya keterima di pilihan beberapa ya? Pilihan pertama SMA 11. Lah, pilihan pertama SMA 11. 11. Oh. Karena kan sudah keluar namanya tuh. Oke. Oh ini nggak masuk kalau SMA 1. Jadi yang penting negeri dulu. Kemudian masuk cari yang SMA itu ranknya name-nya masih dapat lah. Sing kira-kira masuk ya. Masih masuk kayak gitu. Ya alhamdulillah SMA 11. Berarti Gitu. pilihanmu pertama SMA 11, terus SMA 4. SMA 4. Jadi kalau itu agak kebalik sebenarnya. Jadi rankingnya itu SMA 4 lebih tinggi daripada SMA 11 sebenarnya ya. Kayaknya iya. Iya. Oke. Tapi kalau di Jogja bukan berarti kemudian angka menentukan ya. Iya, Deng. Iya. Itu ada yang misalnya 138. Itu dulu ya yang paling favorit itu 138 kayak gitu. Kemudian ternyata ya itu angka tidak menunjukkan, kemudian yang paling sedikit nominalnya pasti paling bagus tidak. Nah, tapi kan sejak ada apa sekarang namanya? Zonasi. Nah, itu sepertinya sudah mulai ya semuanya dibilang teladan lah, bisa dibilang mungkin barangkali. Iya. Udah beda lagi ya. Oke, menarik. Terus itu adikmu pas itu kok bisa milih biologi UGM juga persis kayak kamu, gimana ceritanya? Nah, ceritanya itu mungkin dia malah justru lebih sering biologi ya. Kenapa? Karena dia biologi itu pilihan pertama, saya pilihan kedua. Maksudnya memang dari dulu mungkin barangkali dia suka biologi. Ketika saya tanya kenapa kok milih biologi, ya sedikit alasan yang bilang ikut mas bukan. Jadi memang pengen biologi kayak gitu. Jadi bukan karena mas di biologi kemudian saya di biologi kemudian dia pengen ikut di biologi kayak gitu. Tapi sepertinya dia memang dari diri sendiri memang sudah ada keinginan kayak gitu. Nah, terbukti karena dia pilih pertama biologi, kedua saya lupa. Nah, kalau saya biologi itu pilihan kedua. Oke. Gitu. Yang pertama waktu itu pengen jadi dokter, pendidikan dokter UGM. Terus nggak masuk, maksudnya pilihan kedua biologi. Oh. Kayak gitu. Berarti adikmu memang senang biologi ya? Iya, seperti itu. Kamu pilihan pertama pendidikan dokter? Pendidikan dokter. Oh, pengen jadi mantap, dokter dulu. Sejak SMA pengen jadi dokter. Oh. Terus sempat mendaftar beberapa universitas swasta sebagai backup ya, kayak UII, kemudian UMY, tapi ternyata tidak berhasil masuk lah. Gitu. Akhirnya ya udahlah negeri biologi UGM itu. Waktu itu SBMPTN undangan juga dapat kesempatan waktu itu kan masih 50-50 ya. Jadi akreditasi sekolah saya memungkinkan untuk 50 siswa itu ikut SNMPTN undangan. Oke. Terus saya termasuk di yang bisa mendaftar. Cuman ketika saya milih itu tidak masuk, akhirnya saya lewat jalur ujian. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kamu masuk ya untuk bisa daftar ya? Bisa sebagai undangan itu ya? Undangan sudah ya bisa. Tapi waktu itu mungkin nggak jadi begitu daftar sudah nggak saya pedulikan, maksudnya nggak saya doakan ya. Adalah fokus ke tulis gitu, dari awal memang fokus ke tulis. Kayak gitu, karena undangan itu kan bisa dibilang kurang jelas ya cara seleksinya kayak gitu. Oke. Tapi ya banyaklah kerututan ke belakang hikmah kenapa akhirnya masuk biologi. Ternyata ya barangkali kalau masuk pendidikan dokter waktu itu mungkin sekarang nggak bisa bikin vlog dengan itu. Itu dia hikmahnya. Kecuali aku keterima dokter juga. Iya. Apa yang memotivasimu, wah aku pengen nih jadi dokter nih? Apa ya? Pertama suka biologinya ya, suka biologi. Kalau biologi itu suka sejak SD. IPA itu suka sekali. IPA yang berkaitan dengan eksperimen kayak gitu ya. Walaupun mulai SMP itu mulai terbagi ya IPA itu, jadi mulai ada sisi-sisi IPA yang nggak suka, kayak misalnya fisika, kemudian matematika itu sedikit kurang suka di situ. Sedikit nggak bisa atau kurang suka ya, intinya lebih cenderung suka biologi lah. Kemudian beranjak ketika SMA itu ada yang namanya tur DFK, itu buatannya mahasiswa FK UGM untuk mengenalkan para siswa-siswa
SMA itu untuk mengenal seperti apa sih menjadi seorang mahasiswa FK UGM kayak gitu. Nah saya ikut, kemudian ya menikmati sebagai mahasiswa FK UGM lah waktu itu dalam sehari. Menarik juga kayak gitu, dimana saya bisa bantu orang, bisa kemudian mengetahui seperti apa sih bentuk fisik orang kayak gitu ya, mengamati kadaver itu apa sih, mayat itu ya, kadaver, kemudian belajar tentang ilmu biologi lebih aplikatif gitu kan ya. Suka sih waktu itu. Memang suka biologi dan suka ada sisi sosialnya juga kalau jadi dokter kan ya. Kayak gitu. Berarti berangkat dari kamu suka biologi, terus kedokteran itu membuatnya menjadi lebih berguna buat orang gitu ya. Iya. Dan pengalamanmu tur de FK itu tadi ya. Iya. Semakin kayak semakin menarik. Menarik. Oke. Terus S1-mu berarti pendidikan biologi apa biologi? Biologi murni. Biologi murni. Jadi kalau di UGM kan nggak ada pendidikan ya, kecuali pendidikan dokter. Oke. Terus di biologi murni itu kamu spesialisasinya apa tuh? Kalau dijelasin ke orang awam kayak aku. Pas S1. Definisi spesialisasi bisa dilihat dari apa nih? Risetmu tentang apa? Riset. Oke, dari riset ya berarti ya. Jadi ada beberapa pelatihan, kalau saya bilang pelatihan atau training ya yang dibuat oleh kurikulum di biologi UGM itu untuk memacu mahasiswanya menjadi peneliti, gitu kan ya. Oke. Ada beberapa yang saya pahami betul, ada 3 ya. Yang pertama adalah mata kuliah seminar, bagaimana dia mahasiswa itu diminta untuk melakukan penelitian kemudian mempresentasikannya kayak gitu. Oke. Nah, simpel kok, penelitiannya simpel, jadi tidak seperti deskripsi. Kemudian yang kedua adalah kerja praktek, di mana mahasiswa itu diminta untuk magang di suatu lembaga biologi atau bioteknologi atau yang berkaitan dengan biologi. Kemudian melaporkan hasil kerjanya di sana, sama seperti seminar tadi yang melaporkan ada presentasi dan sebagainya, membuat laporan dan sebagainya. Yang ketiga adalah skripsi itu sendiri, di mana mereka melakukan penelitian, dan itu sudah dalam kerangka penelitian ilmiah, di mana ada pertanyaan, ada kemudian hipotesis, ada eksperimen untuk membuktikan hipotesis itu, membahas dan menyimpulkan dan sebagainya. Ada tiga bentuk pelatihan lah seperti itu dari kurikulum di biologi waktu itu. Oke. Nah, untuk yang seminar itu saya berkaitan dengan mikrobiologi. Oke. Jadi meneliti aktivitas bakteri dari limbah biogas. Jadi kalau ada peternakan kan ada kotorannya. Nah, kotorannya itu kan banyak sekali bakteri di sana ya. Karena dia di perut kan banyak bakteri juga. Ditampung di suatu digester, di suatu wadah gitu ya. Kemudian di situ tuh nanti akan terjadi proses biologis, fermentasi dan sebagainya, itu yang akhirnya nanti ada gasnya. Nah, gasnya itu nanti dipanen oleh peternak gitu ya, atau mungkin ya lembaga penelitian itu. Kemudian diambil, nanti bisa jadi biogas, bisa jadi bahan sumber energi gitu. Itu ada waktu itu saya lupa namanya, ganti nama sih institusinya, di dekat Prambanan lah, saya lupa namanya. Balai penelitian apa saya lupa, sangat terkenal. Nah, waktu itu saya ngambil sampel dari limbahnya dari biogas itu, dari digester itu, dari penampungan itu ada limbahnya. Nah, limbahnya ternyata dia masih ada aktivitas di situ. Nah, saya melihat apa sih aktivitasnya. Nah, ternyata ada salah satunya enzim amilase. Amilase itu ya enzim yang mendegradasi atau yang mencerna amilum. Amilum itu yang ada di tanaman itu kan ada amilum. Penyusun untuk buah tanaman itu kan ada amilum. Oh gitu. Itu sebagai cadangan makanan. Itu. Kemudian kalau KP-nya di bioteknologi. Berarti yang seminar ini Mas Lukman. Biologi. Pertama itu sebuah biogas sudah ada apa itu namanya? Pengumpul biogas di situ. Benar. Ada limbahnya. Terus kan udah berhasil menghasilkan gas tuh dari bakteri. Iya. Terus dari situ dibuang, ternyata masih ada lagi ya di situ ya. Ada lagi. Oh, menarik. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu kerja praktek. Saya di Balai Penelitian Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan. Nah, saya agak ingat di Sleman waktu itu. Nah, saya di bidangnya kultur jaringan. Oke. Jadi si tanaman waktu itu pakai sengon
sengon apa Sengon. jati? Oh. Sengon ya sengon. Kayu. Nah, sengon ini kan dia memiliki penyakit yang namanya tumor. Oh, ada penyakit. Ada tumornya, ada tumornya. Nah, tumor ini itu mengurangi harga jual sengon. Oh. Jadi bisa turun drastis itu kalau ada sengon balok batangan itu harganya itu menguntungkan. Tapi ketika begitu ada tumor di dalamnya, itu nanti jadi turun harganya, bahkan nggak laku. Kenapa? Oh. Karena itu nanti akan mengurangi kekuatan dari sengon itu. Nah, si balai penelitian ini mencoba untuk mencari strain tanaman. Strain itu jenis tanaman, turunan dari tanaman itu yang dia tahan dengan sengon. Tahan dengan tumornya. Oke. Nah, makanya menggunakan kultur jaringan. Kenapa kultur jaringan? Karena kultur jaringan itu bisa menumbuhkan ratusan tanaman dalam sekali waktu gitu. Oh, Jadi dari misalnya ini ada daun itu ya, daun itu diambil secuil gitu ya, ditumbuhkan ke medium tuh bisa jadi tanaman nantinya. Jadi medium itu jadi kayak sel-sel gurumul itu. Nanti kemudian muncul batang, muncul daun gitu ya. Nanti kemudian setelah akarnya dikasih perlakuan jadi akarnya banyak, baru kemudian diperlakukan di lahan terbuka kayak gitu. Jadi dalam satu waktu itu bisa menumbuhkan banyak tanaman. Efektif lah. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Itu kultur jaringan. Oh. Itu KP-nya ya. Nah, skripsinya tentang lingkungan. Jadi berbeda-beda. Tentang pencemaran lingkungan di industri tanning kulit. Jadi ke dalam industri penyamaran kulit itu kan mereka menggunakan kromium. Ini hujan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kromium. Nah, si kromium ini dalam kondisi tertentu dia berubah valensinya. Valensi pasti nggak pelajaran IPA. Elektron valensi. Elektronnya itu berubah. Jadi lebih tinggi atau lebih rendah saya lupa. Lebih tinggi. Nah, itu sangat karsinogenik, sangat bisa memunculkan kanker lah kayak gitu. Ya. Ketika kena tanaman kayak gitu. Nah, makanya kemudian mencari cara untuk mengambil si krom itu dari limbahnya kayak gitu, karena pengolahan di Asia Tenggara terutama ya, itu masih menggunakan krom selama ini, dan kromnya itu tidak didaur ulang. Jadi begitu kemudian dilepaskan ke lingkungan itu, ya oke lah, di filter dan sebagainya, tapi tetap masih ada kayak gitu. Dan itu tidak bisa kemudian diambil lagi kemudian dipakai lagi, itu belum sampai seperti itu teknologinya di Asia Tenggara. Saya baca di referensinya, sehingga besar kemungkinan untuk terlepas ke lingkungan dan itu berbahaya. Makanya menggunakan tanaman untuk menyerap limbah tadi itu, krom itu tadi, dan ternyata memang beberapa tanaman cukup efektif. Bisa gitu. Di akarnya, ada yang masuk ke batangnya, ada yang masuk ke daunnya kayak gitu. Itu sih, itu pencemaran lingkungan. Itu sih. Oke. Itu kalau C1 ya. Itu ketika si kromium itu diserap tanaman itu jadi penyakitnya tanaman apa jadi bermanfaat? Bagi tanaman, tanaman yang bisa tahan dia disebut hyper akumulatif. Jadi dia ada tanaman yang memang bisa menyerap dan baik-baik saja. Bermanfaat berarti ya buat tanaman. Tidak bermanfaat tapi juga tidak merugikan. Oh ya, menyerap aja gitu ya. Nah, tapi ada juga dalam kondisi tertentu dia bisa berburu. Dalam kasus kemarin itu ada yang kemudian tanamannya mati dalam kondisi limbah yang konsentrasinya tinggi. Kenapa? Karena ternyata si kromium tadi itu bisa terbawa ke batang. Nah, kemudian ke daun. Nah, daun itu kan kita tahu ada klorofil ya. Nah, klorofil itu kan ada ion Fe di situ, ada ion Fe atau magnesium ya. Ada logam di situ. Nah, logamnya itu nanti bisa tergantikan oleh kromium tadi itu. Akhirnya kemudian rusak. Jadi komposisinya rusak berubah. Oke. Menarik. Semoga nggak membingungkan ya. Cukup jelas. Oke. Nah, itu tetap sejalan dengan mimpi Mas di awal ya, tetap bermanfaat buat manusia ya, ilmu biologinya seperti di dokter tadi. Benar. Nah, setelah pertama kali masuk biologi itu saya teringat sebenarnya dulu ketika SD itu, karena suatu ketika itu menulis surat kepada Bude waktu itu. Ya biasalah tugas bahasa Indonesia kan ya. Menulis surat, atau saya tulis surat di situ. Saya pengen jadi profesor biologi. Gitu. Wow. Saya kirimkan ke Bude, terus Bude bales tuh ya. Ya biasalah Bude. Ya antara keponakan dengan Bude lah. Kemudian bales, terus saya nggak tahu suratnya masih ada enggak, sudah nggak ada kayaknya. Tapi intinya saya jadi teringat, oh ya dulu kan pengennya jadi profesor biologi, bukan jadi dokter. Wow. Akhirnya udah masuk biologi dan ya
berproses di sana seperti itu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang bisa S2 seperti mantap. itu. Ya one step closer lah ke profesor biologi, walaupun kurang tahu nanti besok jadi profesor apa enggak. Wah, aku begitu dengar kamu nyurati budemu ngomong pengen jadi profesor biologi kaget sih. Kayak gitu ya. Karena kan sekarang ya inilah yang sedang kamu jalani gitu. Iya. Ya, Kaget sih. gitu. Oke. Ini saya belum tahu kalau masuk masuk dokter itu jadi S2 apa enggak, saya kurang tahu. Mungkin saya sedang berjuang sekarang melawan corona kan. Mungkin jadi garda Jadi terdepan. layar setelah dokter yang gugur. Iya, mungkin. Kalau lulusanmu S2 ini nantinya, misal di kondisi corona kayak gini, kira-kira berpartisipasinya kayak gimana? Berpartisipasi berarti kemudian dalam usaha untuk menyelesaikan corona ini. Iya. Oh gitu ya. Banyak teknologi yang diaplikasikan untuk mendeteksi corona itu, yang juga dipakai di lab-lab yang ada di sini kayak gitu. Kayak PCR, RT-PCR itu kan ya. Itu kan sebenarnya prinsipnya basic ya, sama kayak gitu. Dan biasa digunakan di sini, dan saya juga pernah menggunakan kayak gitu. Jadi saya pikir paling minimal adalah menjadi analis. Menjadi di lab, kemudian meneliti sampel-sampel. Walaupun itu lulusan S1 pun juga bisa kan gitu ya. Oh gitu. Iya, teman-teman saya banyak yang S1 kemudian bisa jadi peneliti gitu ya. Ada juga yang S2 biomed di UGM, kemudian juga jadi peneliti. Jadi orang yang meneliti sampel dengan suaminya di universitas di Sumatera, saya lupa namanya. Andalas apa mana ya, saya lupa. Oh ya iya. gitu. Jadi ya minimal seperti itu. Oh, oke. Walaupun itu juga bukan sesuatu yang rendah ya, bukan, itu sangat luar biasa gitu. Ya itu yang tergambar sih. Kalau selain itu ya berarti ya mungkin drug discovery, mungkin ya mencoba untuk membantu meneliti untuk membuat vaksin atau mungkin obat kayak gitu. Okay. Kalau kaitan dengan corona ya. Oke. Berarti lebih yang di lab ya. Lebih di lab gitu ya. Kalau untuk PCR itu katamu tadi kan basic gitu ya. Berarti apakah alat tersebut itu bisa digunakan untuk meneliti virus-virus lain gitu? Apa gimana? Bisa. Oh. Karena basic berarti kan dia sebenarnya bisa dipakai apapun selama dia adalah sampel genetik gitu. Oh, jadi dia prinsipnya Biasanya itu pokoknya gini. sampel iki terus dipakaikan alat itu ada nggak di darah ini gitu? Iya, jadi ceritanya gini. PCR itu kan polymerase chain reaction kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya reaksi yang kemudian terjadi di tubuh kita. Cuma oleh peneliti itu kemudian dicontoh menjadi sebuah alat untuk meneliti ilmu biologi kayak gitu. Dan orang yang menemukan PCR kan dia dapat Nobel, setahu saya. Oh gitu. Sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, prinsipnya adalah kita punya template ya, ada template-nya. Template. Nah, template yang dimaksud di sini adalah di corona ini adalah misalnya ada sequence DNA dari si corona tadi itu. Oke. Nah, prinsip di dalam PCR itu kan dia ada template, ada yang kemudian primer atau sequence DNA yang dibuat, yang didesain itu untuk agar menempel ke template tadi itu. Misalnya ini template ya, ini menempel gitu dari sisi yang sini maupun dari sisi satunya. Gitu ya. Nah, nanti kemudian dikasih enzim itu sebuah protein yang kemudian nanti akan, misalnya cuma di sini ya, di sini kemudian nanti akan diteruskan ke sini, jadi jalan. Misalnya ini A ketemu nanti dengan T, jadi sequence DNA kan ada 4 ya. Kalau DNA ya, A G C T. A G C T ya gitu. Nah, A G C T ini kemudian nanti bisa nempel satu sama lain gitu ya. A sama T, G sama C gitu kan. Cuma segini cukup, nanti kemudian akan dilanjutkan lagi. Ya, nanti yang di sini nanti akan A misalnya, nanti akan ditambahin oleh enzim itu T dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti akan jadi full length ya, jadi full sequence-nya kayak gitu. Maksudnya apa? Ketika template ini ada di suatu sampel dan kita punya primer itu, ketika nanti keluar bandnya atau keluar kenampakannya itu ya. Nah, berarti kan dia positif. Berarti ada DNA virus di dalam sampel itu kan gitu. Karena si primer dia spesifik kepada sequence DNA virus tadi itu. Sesimpelnya seperti itu ya. Iya. Nah, cukup simpel sih penjelasannya, lumayan lah. Lumayan. Itu paling simpelnya seperti itu. Walaupun RT-PCR
lebih advance lagi, nggak hanya PCR biasa. Oke. Gitu, karena dia pakainya kan mRNA RNA. Jadi tahapan setelah dari apa namanya penempelan tadi itu. Ya simpelnya seperti tadi itu ya. Oke. Oke. Wah, menarik. Gitu. Bahkan aku arti dari PCR aja baru tahu sekarang loh. Ya, polymerase chain reaction, reaksi rantai polimerasi. Polimerase itu kan sebenarnya kan enzim. Tadi enzim itu yang kemudian meneruskan sequence-nya tadi, polimerase itu. Yang AT tadi. Ya, kayak gitu. Itu di tubuh kita juga ada. Oke. Cuman si peneliti kan kemudian mengambil enzim dari suatu bakteri yang kemudian digunakan untuk eksperimen. Oke. Jadi yang dipakai itu, yang dia tahan panas kayak gitu. Oke. Nah, reaksinya itu kan dia menggunakan panas tuh si alatnya. Nah, kira nanti DNA itu bisa kebuka, nanti nutup lagi gitu. Oke. Gitu ya, mungkin PCR. Menarik. Berarti nyebutnya kamu ini apa, Mas? Scientist atau apa? Researcher. Scientist mungkin ya, Nah, ilmuwan gitu ya. ilmuwan yang sedang berproses. Ilmuwan biologis gitu ya. Iya. Ilmuwan biologi. Kalau bedanya dengan kayak Prakoso Adi itu, si biomedical itu, Biomedical mungkin dia Apa lebih bedanya? aplikatif ya. Ya sebenarnya sama sih. Satu bidang, cuman dia mungkin lebih aplikatif. Mungkin dia kan proyeknya itu kan berkaitan dengan sel kulit ya. Sel kulit, maka nanti aplikasinya mungkin nanti ke ranah-ranah kosmetik dan sebagainya kayak gitu. Oke. Paling bedanya di aplikasinya ya. Aplikasinya aja. Oke. Menarik sekali. Ketika diusus dengan Prakoso Adi ya nyambung gitu. Ya sama alat yang dipakai. Dasar ilmunya sama Dasar juga ilmunya ya. sama. Oke. Terus ini Mas, berarti kan kamu kan tahu tuh ya virus dan sebagainya yang sedang terjadi sekarang nih. Semoga tahu. Iya. Iya. Kan. Nah, terus kalau pandanganmu pribadi kayak gimana sih? Apakah ini nih, soalnya kan ada nih saudaraku gitu yang Hmm. di grup gitu selalu Udah lah, nggak usah takut atau gimana? selalu malah ini banget, Nggak takut banget. malah protektif banget gitu. Oh gitu. Dia tiap ada foto gitu, itu pakai masker, terus tiap ada yang batuk gitu, cerita batuk terus, wah harus karantina gini. Jadi kayak every second berita apa langsung ngingetin Iya, gitu. paham. Nah, pertanyaannya apakah memang Mengerikan itu. gitu? Soalnya kan kita punya immune system juga tuh Mas. Nah itu gimana tuh Pak menurut Mas Turman sebagai biologis? Yang menjadikan corona ini berbeda dengan corona yang lainnya. Corona lainnya? Loh, iya. Oh, Kita sudah terbiasa hidup dengan corona dulu sebelumnya corona ini ya. oh, Kan corona itu kan suatu grup virus ya yang berbentuk seperti crown, seperti mahkota yang ada tonjolan-tonjolan di sekeliling. oh kayak di gambar tuh ya. Nah, itu kan. Itu namanya kan virus corona yang bentuknya seperti crown gitu. Nah, itu banyak jenisnya, dan jenis-jenis yang lain itu ya sudah pernah kita hadapi kayak MERS, kemudian SARS itu kan. Kalau MERS nggak pernah sih karena itu Middle East ya. Nah itu ini manusia sudah pernah menghadapi seperti dan sudah punya vaksin tuh yang sebelumnya. Masalahnya adalah yang corona sekarang ini kan dia kita belum punya vaksin. Oh, Dan itu menyerangnya kepada reseptor itu apa sih? Bagian-bagian di tubuh kita itu yang kemudian vital kayak gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada sel ya, ada sel. Kemudian ada saluran nih, saluran pernapasan dan saluran pencernaan kalau salah itu ada yang kemudian di lapisannya itu ada tonjolan-tonjolan protein gitu ya. oke. Namanya ACE2 itulah yang sering disebut itu ACE2 itu. Oke. Nah itu banyak sekali kemudian di saluran-saluran itu gitu ya. Oke. Nah si virus corona ini dia tadi yang baru ini kemudian itu memang sangat mudah untuk kemudian nempel di situ kayak gitu. Dan yang tadi ya permasalahan adalah kita belum punya vaksin yang efektif untuk kemudian melatih tubuh kita untuk menghadapi si corona yang baru ini. Atau maksud jadi gini, konsep vaksin itu adalah kita dimasukkan virus atau bagian dari virus itu sehingga tubuh kita itu merespon. Nah, dampak dari respon itu kita sudah punya amunisi untuk
infeksi selanjutnya. Antibody. Antibody itu benar. Antibody itu. Nah, si apa? Coronavirus ini pertama kita belum punya vaksinnya dan juga maka belum punya antibody. Nah, terus gimana Mas kalau misalnya orang yang sudah sembuh dari corona kemudian diambil aja antibodinya Itu terus dia. dicolokin ke orang lain itu ya. Ah. Ternyata nggak semudah itu gitu ya. Ternyata ada faktor-faktor lainnya kayak bisa nanti imunnya itu menyerang imun orang lainnya gitu kan. Jadi banyak sekali faktornya. Dan corona ini tadi mudah sekali bermutasi. Sudah banyak tuh laporan di Indonesia tuh mutasi-mutasi protein kayak gitu kan. Itu mudah karena dia virus RNA. Jadi kalau tadi saya bilang DNA ya. DNA itu kan dua layer. Yang tadi ya. Nah, itu kan berpasangan ya, AG. Nah, itu mungkin lebih stabil dibandingkan dengan RNA. RNA itu seperti apa sih? RNA itu cuma satu. Oke. Nah, karena cuma satu layar ini, bukan satu layar, satu baris ini gitu ya. Itu nanti dia mudah untuk kemudian bermutasi dari tadi A jadi apa gitu ya, berubah gitu ya. Nanti dampaknya apa? Nanti diterjemahkan menjadi protein yang berbeda juga. Nah, protein yang berbeda itu nanti kemudian menghasilkan cara infeksi yang berbeda juga, sehingga vaksin-vaksin yang sebelumnya tidak bisa berlaku dong. Oh. Kayak gitu. Oh, susah ya, berarti Oyak-oyakan bisa dibilang kayak gitu. Oh. Nah, makanya kan peneliti sekarang sedang mencoba untuk mencari vaksin yang lebih efektif atau antivirus dan sebagainya. Semengerikan apa ya itu sih semengerikannya. Dan simptomsnya apa? Gejalanya itu seperti ini sih, seperti flu biasa kan. Iya. Nah, makanya tadi mungkin ya wajar nggak wajar sih kalau misalnya ada yang sampai apa namanya bahasa itu terlalu takut ya, paranoid. Waktu pertama kali corona saya juga termasuk orang yang sangat-sangat paranoid ya dengan itu kayak gitu. Iya, apalagi orang biologi ya. Itu di Departemen Life Science itu wah itu tuh banyak sekali peringatan itu di email. Tapi ternyata memang ada tahapan orang menerima, kalau saya pahami ini secara psikologis itu tahapan orang menerima ketidakenakan gitu ya. Ada yang awalnya itu saya ada 5 tahapan saya lupa, ini ada menolak, kemudian sedih, kemudian dia tidak menerima kayak gitu ya. Ada nanti pada tahapan tertentu nanti kemudian menerima seperti itu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya dan barangkali mungkin yang tadi dimaksud oleh Andito mungkin masih pada tahapan yang memang menolak kayak gitu. Itu dampaknya ada buruknya juga sih ketika terus-menerus kemudian tidak menerima bahwa memang sekarang sedang corona kayak gitu. Itu nanti ya tidak produktif jadinya. Iya. Ya gitu. Tapi tetap protektif pun juga perlu. Jangan sampai mungkin menyepelekan. Udahlah, nggak usah pakai masker dan cuma corona doang. Ya itu salah juga. Mungkin. Semoga benar ya. Mantap. Terus ini aku agak pindah sedikit nih. Pindah. Kamu ini adalah seorang penulis ya, aku bilang. Penulis enggak juga sih. Tapi tulisan-tulisanmu cukup menarik sih, Mas. Oh gitu. Stalker nih ternyata. Dan terima kasih sudah menulis tulisan-tulisanmu itu. Aku membacanya kayak seolah-olah kalau digambarin tuh kayak gini nih, Mas. Kayak aku lagi jalan di jalan yang gede gitu dengan ribuan orang lainnya tuh ke arah yang sama gitu kan. Terus membaca tulisanmu tuh kayak celing, notifikasi HP ku nyala gitu. Terus ketika aku habis baca tuh kayak wah, terus aku minggir. Terus aku minggir, terus aku istirahat gitu kayak wah, ini ya, gini ya. Kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Ternyata saya nggak tahu kalau sampai seperti itu ya. Berasa sih, Mas, berasa banget. Tapi ini, Mas, sesuai dengan salah satu tulisanmu yang mana? Sama bapak si penemu pengobatan yang dibilang ilegal itu. Iya, oke. Nah, untuk kita merasakan apa yang aku rasain tadi, itu harus nggak bisa dipaksain sih, harus kebetulan memang mungkin frekuensinya sama gitu. Iya, jadi orang bisa ngerasa itu. Iya. Dalam tulisan itu frekuensi, tentang frekuensi. Mungkin untuk orang yang mungkin kita bilang lagi beda frekuensi, mungkin lihat tulisanmu ya skip aja gitu, mungkin juga bisa kan. Jadi emang jodoh-jodohan, dan yang aku rasain di tulisanmu itu sih. Jadi thank you. Terus pertanyaannya terkait itu, sejak kapan, Mas, kamu memulai kayak gitu nulis itu?
sejak menyadari bahwa apa yang saya lakukan di media sosial itu nanti akan berdampak pada orang. Wow. Waktu itu saya ingat 2009 itu. Agak lucu sih, buat Facebook akun nih 2009 saya ingat. Oke. Lulus SMP, masuk SMA. Nah, saya pertama kali yang diposting itu adalah saya dosa nggak ya buat Facebook, akun Facebook. Itu postingan pertama. Ya, betul. Oh, dan Karena apa ya, banyak sekali apa namanya, kan dulu masih anak-anak masih ya dari sekolah Islam, kemudian tuh Facebook itu buatannya apa Yahudi. oh iya, namanya. oke. Awal-awal ya menghadapi media sosial seperti itu ya, ini merasa nggak menerima lah. Oke. Tapi ternyata kemudian menyadari bahwa kita bisa melakukan sesuatu loh di media sosial kayak gitu. Oke lah, saya buat posting-postingan ala-ala SMP, ala SMA gitu kan ya, yang hanya update dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu kan. Kemudian mulai kuliah atau kapan ya buat Instagram itu, kuliah saya ingat kuliah. Postingan pertama saya adalah mading saya di kamar tentang biologi kayak gitu. Mading di kamar. Mading saya biasa buat tulisan-tulisan untuk memotivasi diri kan ya di kamar itu, Oh, buat kamu sendiri. buat saya sendiri kayak Oke. gitu. Karena waktu itu pada kondisi gini, saya belum menerima bahwa saya masuk biologi waktu itu ya. Iya, saya pernah pada kondisi di mana saya nggak menerima di biologi lah. Pengen tahun depannya mendaftar di kedokteran lagi kayak gitu. Nah, saya buat tulisan-tulisan yang kemudian menguatkan, yuk di biologi itu menyenangkan kok kayak gitu. Oh, Nah, saya suka yang seperti itu, menyemangati diri sendiri kayak gitu. Nah, oke, post yang pertama mungkin seperti itu ya. Kemudian menyadari bahwa oh, saya bisa loh menulis di Instagram, kemudian nanti kelingkan ke WordPress gitu, kemudian atau ke Facebook kayak gitu kan. Nanti bisa ternyata bermanfaat. Ternyata saya menyadari bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga sebenarnya postingan kita. Makanya saya mikir nanti bahaya kalau saya sampai kemudian menulis sesuatu atau memposting gambar sesuatu yang kemudian nantinya buruk bagi orang gitu. Nah, kemudian saya juga bergabung komunitas kepenulisan, iya. Oh iya, tak. Seperti ya, di Forum Lingkar Pena Jogja. Oh, Ya, saya dilatih di sana untuk bisa kemudian nulis, cara membangun opini dan sebagainya itu. Tapi dibilang penulis juga belum, karena saya belum punya buku sendiri. punya buku, ya. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya penulis itu produktif sekali itu, sudah banyak buku, banyak artikel yang dipublish. Saya paling baru WordPress, baru beberapa kali media-media bukan media sosial, media online. Tapi juga belum terlalu terkenal, baru ya gitu. Apa tuh contohnya Mas media online-nya? Apa ya? Kayak situs media Islam kayak gitu. Oh. Ya, artikel-artikel Islami gitu lah. Oh. Gitu Oh, sih. keren. Tapi ya nggak terkenal. Oh. Yang kalau kita nulis itu asal kemudian nyambung ceritanya tuh kemudian mungkin barangkali pasti diterima ya kayak gitu. Oh. Berarti satu gitu memang satu memang kamu suka memotivasi diri sendiri itu tadi, kemudian Dan juga orang lain juga. kemudian kamu sadar tulisanmu berdampak gitu ya. Berdampak. Dan yang terakhir sih memang ada komunitasnya yang kamu berlatih di situ ya. Ada komunitas ya. Oh, mantap sih. Pantesan tulisanmu bagus banget sih. Terus nah itu apa ya? Aku mau tanya apa tadi? Lali. Penulisan. Oh, penulisan berdampak. Terus dipertanggungjawabkan. Apa lagi? Apa keywordnya? Dasar interviewer amatir. Itu tapi kamu memang oh ya, ini tadi tadi apa kan SMP tadi ya pertama ya. Ya, Pertama kamu mikir media sosial. bikin Facebook dosa nggak ya SMP tuh ya. Berarti memang dari SMP dirimu udah kayak gitu ya, kayak sekarang ini ya, merasa aku harus bertanggung jawab, aku ini nanti dipertanggungjawabkan, itu udah sejak SMP ya? SMP memang SMP Islam. Didesain atau kemudian berpikir dengan sudut pandang Islam kayak gitu. Dan waktu itu memang lagi rame bahwa Facebook itu buatan Yahudi. Dan sebagainya kayak gitu. Benar apa enggak saya kurang tahu. Tapi kemudian saya
Ya, karena saya posting ya. Kemudian Ah, komen di bawah itu orang aneh. Teman-teman SMP saya gitu. oh, Saya bingung juga. Iya, kenapa ya gitu. oh, Seperti itu. Ya anak-anak SMP lah, anak-anak yang masih Iya, iya. idealis sekali, masih Iya. cupu-cupu gitu ya. Yang kemudian menerima mentah-mentah apa yang dia dengar kayak gitu. Oke. Nah, setelah saya kemudian cerna-cerna betul ya ternyata bisa loh kita bisa kemudian membuat sesuatu di media sosial. Tetap bisa bermanfaat juga ya. Iya, kayak gitu. Hmm. Karena pada akhirnya kita nggak akan bisa lepas dengan media sosial. Hmm. Karena teman-teman kita membicarakan itu dan pada satu kondisi kita butuh untuk kemudian berinteraksi dengan orang itu dengan perantara tadi itu. Kayak gitu. Oke. Menarik. Terus itu kamu kan banyak nih tulisanmu kan di IG misalnya ya. Di WordPress juga ada kan. Hmm. Nah, di IG itu misalnya kamu posting tuh, Hmm. izinkan aku menjadi kakak, Hmm. izinkan aku menjadi pemuda, ada kan ya? Ada. Nah itu, setiap postingan Hmm. itu memang kamu rutinkan per sebulan atau gimana? Atau wah aku lagi ada inspirasi nih, apa gimana tuh? Jadi Momen prinsipnya bisa. adalah karena saya tahu ya bahwa ada konsekuensi dibalik menulis tadi itu, memosting sesuatu, maka prinsipnya saya tidak akan posting sebelum saya tahu caption yang mau saya tulis kayak gitu. Oh, Nah, karena platformnya IG ya, IG itu ada gambar, nah maka barangkali saya sering gini, bisa jadi memulai satu menulis itu dengan saya punya gambar atau punya view atau melihat satu momentum yang bagus kemudian saya capture, kemudian sudah tergambar caption apa yang akan saya tulis, atau saya punya caption duluan, kemudian saya mencari gambar yang tepat kayak gitu. Tapi lebih sering yang pertama, saya punya Mau momentum, gambar. bukan hanya gambar tapi momentum sesuatu ah, yang kemudian saya coba abadikan, kemudian saya buat captionnya kayak gitu. oh, Dan itu saya membutuhkan waktu lama untuk itu karena ada risetnya juga. oh, Riset saya harus cari tahu apa ide-nya udah saya. Kemudian apa teori-teorinya itu saya searching dulu tuh di Google lah minimal lah Google, oh, bahwa nanti agar nggak kontradiktif kayak gitu. oke. Biar memang Iya. apa ya? Biar memang ya bener lah ya. Iya, bener, ditulis seperti gitu itu. ya. Ya bener itu sih. Oh, ada risetnya juga ya. Tapi itu ada kekurangannya. Sendiri saya lama sekali posting. Postingan terakhir saya kan waktu Lebaran kemarin. Lebaran. Nah, postingan-postinganmu tuh semuanya tulisan yang Panjang. panjang, yang inspiratif, yang ada pesannya gitu. Sebuah tulisan cerita gitu semuanya. Kecuali tiap lebaran malahan kan. Tiap Iya, lebaran kamu cuma ini Happy selamat Idul ini. Fitri. Mohon maaf ya, semoga selamat beramal lagi di tahun depannya kayak gitu. Cuman gitu doang ya. Iya, yang untuk dua Lebaran ini ya. Aku baca tuh gitu. Di semua postinganmu, Mm-mm. semua ceritamu itu tadi tulisanmu, kecuali yang lebaran. Lebaran, itu. benar. Lebaran lebih ringan, cuman Lebih selamat ringan, doang. ya, sama-sama. Aduh, itu unik juga sih. Oh, berarti kamu Tapi ternyata sekarang berbeda loh Andito, apa Oke. trennya. oke. Sekarang kan sudah mulai pakai microblogging. Ngamatin nggak? Apa tuh? Jadi sekarang konten kreator apapun itu ya, konten kreator IG itu dia sudah mulai pakai tulisan yang ada di gambar, yang bisa di swipe. Oh, Ngamatin nggak? Nah, itu namanya microblogging. microblogging. Ya, oh. jadi buat judul tertentu yang kemudian catchable bagi orang gitu ya. Mau ini apa nih gitu kan. Nanti ada geser gitu ya. Oh, Geser gitu. Jadi ternyata memang di IG itu memang dibuat platformnya itu bukan untuk membaca caption yang panjang ternyata. Walaupun ada yang di bisnis akunnya itu kan saya sudah pakai bisnis akun ya. Dampaknya adalah banyak iklannya. Iya. Nah, itu ada namanya personal blog. Nah, itu memungkinkan bahwa kita memasukkan caption panjang di situ. Oke. Cuma ternyata trennya itu orang tidak suka banyak baca captionnya panjang ternyata. Jadi kalau mau saya tanda kutip melihat secara simpel, likers kita itu paling banyak adalah karena gambarnya. Oh, oke. Atau yang banyak orang itu melihat itu karena gambarnya kayak gitu. Ada juga yang memang tahu bahwa orang ini suka menulis dan captionnya itu bermanfaat, maka dia mungkin akan meng-scrolling captionnya ya. Walaupun orang-orang seperti itu ternyata sekarang ini sudah mulai juga selang-seling caption panjang, nanti pas selanjutnya itu microblogging tadi itu yang pakai tulisan di swipe itu, gambar di swipe kayak gitu. Seperti itu sekarang trennya. Nah, saya mau mencoba yang microblogging itu tapi belum kelakon belum terlaksana kayak gitu.
Ya, Oh, seru ya. juga tuh kayaknya pakai microblogging. Jadi ya itu pakai swipe. Heeh. Yang tulisannya di postingannya ya. Terus nanti Postingannya di postingan. lanjut gitu ya. Lanjut. Jadi Oh. captionnya tuh cuman singkat sekali. Oke. Oh, ternyata itu menjadi tren juga ya. Sekarang lagi di tren. Oh. Aku juga termasuk orang sing nggak terlalu seneng baca sih. Tapi saking aku terinspirasinya dengan tulisanmu, aku baca sampai selesai sampai semuanya. Oh ya? Semoga nggak ada yang salah ya. Enggak, belum semuanya sih. Aku baru tekan Pokoknya semakin bawah tuh semakin sedikit itu semakin nggak bermutu. aku nggak seneng moco, tapi sampai aku baca tulisanmu itu kan berarti memang menarik buat aku no. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik. Sampai aku terakhir sampai yang belum tak baca, aku berhenti itu di Kebumen tetap beriman atau apa ya? Rumah tetap beringan. Itu terlalu subjektif sih. Jadi saya menilai Aku malah belum baca tuh. ya silakan dibaca lah. Tapi kayaknya nggak terlalu relate dengan apa yang kamu alami. Oh gitu. Oh, lebih pribadi ya. Pribadi karena saya di Kebumen, kemudian saya berinteraksi dengan orang-orang yang lulusan Kebumen, bukan aslinya Kebumen. Mau teman yang prestatif, mau penulis yang produktif, mau rektor UGM itu kan dari Kebumen juga. Oke. Menarik. Gitu. Oke. Terus apakah adik-adikmu sifatnya mendekati kamu juga? Beda-beda ya? Beda-beda. Kayak gimana tuh? Adikmu pas? Sifatnya kayak gimana nih? Kalau kamu kan hobinya Hobi kayak berarti. gini, terus aku sukanya memotivasi diri sendiri, terus aku memandang sebuah peristiwa tuh kayak gini gitu. Kalau adik-adikmu gimana? Adik saya mungkin berbeda ya. Mereka kalau tadi melihatnya dari segi postingan ya, mereka lebih sedikit posting ya. Oke. Mereka milenial, tapi sepertinya tidak terlalu, bukan menjadi orang yang kreator barangkali. Oke. Kreator dalam artian postingan ya. Mungkin mereka berkreasi dengan cara yang lain ya. Oke. Seperti itu. Kalau karakter jelas beda karena memang tiap orang nggak bisa disamakan. Mau memotivasinya itu sepertinya mereka punya cara lain untuk memotivasi orang. Bukan dengan tulisan barangkali ya. Bukan juga dengan ngisi training atau sebagainya. Karena kan di samping saya nulis, saya kan juga sering dan suka juga sih ngomong Mengajar. di depan orang seperti itu. Ngomong di depan orang. Walaupun juga bukan sebagai pendidik yang formal itu ya. Karena saya nggak ada background pendidikan. Nah, mungkin mereka adik-adik saya itu mungkin punya cara lain untuk kemudian melakukan itu ya. Gitu. Mas Lukman ini pernah mengajar saya ngaji juga ini sekali doang. Ya Allah, saya merasa bersalah. Pernah berjanji ngajarin lagi malah nggak kelakon. Nggak usah merasa bersalah lah, aku juga merasa bersalah nih nggak lanjut ini. Salah satu yang teringat itu jadi Jim itu ya, saudara-saudara. Kalau Jim itu kalau kita baca tuh bukan J ya jadinya, tapi bacanya tuh J. Ja. Kalau misalnya masih mau Selasa sama Jumat sore habis maghrib Di musola. Oke. Insya Allah. Selasa kerja, Jumat isa lah ini, insya Allah. Nah, oke. Ini cukup unik ya teman-teman. Ini kita kan habis jogging tadi, terus hujan. Nah ini orang-orang Taiwan hujan deras masih jogging ya. Mantep ya. Oke. Terus perihal mengajar itu tadi Mas, mengajar. yang kamu bilang walaupun bukan guru formal tadi ya. Itu selama hidupmu kebanyakan kamu ngajarin apa aja tuh? Lebih ke banyaknya agama ya? Biologi pernah. Saya pernah ngelesin biologi. Jadi semasa dengan skripsi itu, waktu saya skripsi saya private bimbel private gitu ya. 2 atau 3 orang ya. Terus juga ngaji juga, tasin. Kemudian selain itu ya ngajari adik-adik SMA, maksudnya diminta sekolah dulu, SMA saya dulu, untuk kemudian ngisi kajian di sana kayak gitulah, rutin kayak gitu. Ya intinya forum-forum yang itu nggak terlalu gede sebenarnya.
maksimal ya hanya beberapa kali ya, kemudian forum gede memang lagi satu angkatan ngumpul kemudian saya diminta ngisi kayak gitu. Tapi lebih sering kemudian ya berkelompok-kelompok kayak gitu karena memang lebih efektif. Micro teaching gitu ya, Micro teaching. Aku ada tuh mata kuliahnya micro teaching. Kamu ngajar privat itu kamu datang ke rumah itu ya? Datang ke rumah. Oh, pada saat itu ngajar biologi untuk SD, SMP? SMP dan SMA. Oh, SMP dan SMA. Iya, SMP dan SMA. SMP yang mau masuk SMA, SMA yang mau kelas 2, masih kelas 2. SMA yang masih kelas 2. Jadi belum kelas 3. Oh, bukan yang persiapan ujian gitu ya? Bukan. Oh, kayak bantu ngerjain PR kayak gitu-gitu? Yang PR ya. Oh, biologi doang? Biologi doang. Berarti untuk yang pengalaman yang ngajar biologi pada saat kamu buka les itu ya? Iya. Oh. Ya karena ya pengen coba mandiri gitu lah ya. Minimal pulsa sama bensin. Mandiri. Kan pokok kan waktu itu pulsa sama bensin. Itu pada saat kamu S1 berarti ya? S1 di semester akhir-akhir. Oh, oke. Yang Mbak ajar sekolahnya di mana tuh? Satunya di yang SMA tadi itu di MUHI, Muhammadiyah 1 Jogja. Oke. Satunya lagi di SMP Kalasan deh. Ini dekat Prambanan. Oh. Pada saat itu dibayar berapa, Mas? Lupa saya. Serius, saya lupa. Tapi ya, sekali lagi tadi uang saya kumpulkan itu cukup untuk bensin sama pulsa saya pribadi. Kayak gitu. Dan tabungan sih saya pernah nabung juga. Dapat tabung juga. Oh, alhamdulillah. Itu kamu sendiri yang ngasih harga? Apa gimana sistem? Nah, jadi kan saya diminta ngejar oleh teman yang punya bimbel. Oke. Saya ikut mereka aja. Oh, kamu di bawah bimbel itu ya? Iya, tetap bukan saya yang nyari gitu. Oh, keren. Terus organisasi kapan sih mulainya kamu berorganisasi agama Islam ini? Menarik. Waktu di asrama ya? Kalau mulainya adalah ketika SMA. Oke. Man itu ya? Bukan. Mana adikmu, Ding? SMA 11 Jogja. Oke. Itu kenapa? Karena sebelumnya itu saya orangnya minder. Minder, tidak mudah bergaul. Kalau bisa dibilang introvert kayak gitu ya. Nggak seperti introvert ya. Tapi sebenarnya saya ada sisi introvert juga. Susah bergaul gitu ya? Susah bergaul, gagap. Ketika ngomong tuh sering gegek. Oke. Jadi ada tahapan perkembangan dari diri saya itu yang kemudian traumatik pada waktu itu. Untuk ngomong sama orang lagi gitu? Untuk ngomong ya. Okay. Untuk bersosialisasi. Oke. Ya kayak gitu. Nah tapi alhamdulillahnya Allah menakdirkan saya kemudian mungkin barangkali sekali lagi ya saya senantiasa coba ngambil hikmahnya. Nggak di SMA 1 seperti yang tadi gue bilang tadi itu, tapi malah SMA paling bontot, paling muda di Jogja, walaupun bangunannya tua. Saya mendapatkan lingkungan yang itu baru. Oke. Nggak ada satupun anak SMP saya yang masuk situ. Oke. Gitu ya. Sehingga saya bebas dan terpacu untuk rebranding personal saya. Untuk menjadi orang yang berbeda. Ini nggak ada teman-teman gue yang dulu ya. Aku bisa nih mulai lagi. Oh, keren. Nah, kemudian saya masuk Rohi, masuk OSIS. Karena jadi calon ketua OSIS. Tapi nggak jadi karena saya sudah jadi ketua Rohis kayak gitulah. Oh. Ya gitu mulai SMA. Kalau ditanya mulai kapan? Mulai SMA. Oh, berarti selama SMA organisasimu Rohis itu aja ya? Rohis dan OSIS. Rohis dan OSIS. Oh, di Rohis kamu ketua Rohis ya? Ketua Rohis. Oh, OSIS kamu? Si ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, sama aja ya Rohis. Waduh. Jadi kalau teman-teman Rohis itu kita yang staf Rohis saya itu kalau di rapot nggak ada recordnya sama saya karena saya yang ada di OSIS. Jadi hanya yang di OSIS yang ada recordnya ternyata. Record maksudnya? Jadi satu-satu organisasi yang dilakui di sekolah kan OSIS ya. Oke. Ya kan cuman OSIS gitu. Makanya yang di raport itu adalah OSIS. Oh, yang masuk raport gitu ya. Jadi karena saya di Rohis dan juga di OSIS, nah maka ada kayak gitu. Karena kamu di OSIS ya. Karena di OSIS. Oh, wah. Bagianmu cukup dalam juga ya. Si ketakwaan. Ya sebenarnya saya juga menjalankan apa yang ada di Rohis itu. Oke. Jadi terus double. Di OSIS itu dengan bagianmu di situ apa tuh? Kerjaanmu ngapain, Mas? Ya menjadi
penghubung penghubung antara sekolah dengan mahasiswa muslim kan berarti ya. Oh, Gitu. Apa yang dibutuhkan, apa yang sekolah juga inginkan, misalnya nih sekolah lagi butuh tim untuk lomba MTQ misalnya kan ya. oke. Nah makanya ya saya akan dihubungi, Mas Fikri tolong dicarikan teman-teman yang pintar ngaji, azan, apa pidato dan sebagainya kan ya. Oh, Ya akhirnya kita buat kontingen S11 itu ya. Pernah waktu itu kemudian ya beberapa kali lomba kayak gitu. oke. Kemudian kaitan dengan aktivitas di musola misalnya masalah ngurusi infak, kemudian bersih-bersih, Hmm, kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam kayak Oke. gitu. Ya seperti itulah. oke. Bagaimana dengan yang agama non-Islam? Nah kita bersama-sama waktu itu kan juga di satu sisi itu ada teman-teman non muslim juga, Hmm, maka saya kemudian gini, ketika ada kegiatan besar muslim yang kemudian sekolah minta adakan hmm, oleh Rohis gitu ya, ah, saya selalu berusaha untuk kemudian Pak yang non muslim gimana kayak gitu. hmm, Apakah ada kegiatan yang lain kayak gitu, karena jangan sampai kemudian mereka itu hanya kemudian dikumpulkan di suatu tempat tanpa kegiatan, hmm. kan jadi beda tuh kan lihatnya. Ya hak mereka kan harusnya juga ada kegiatan juga kan kayak Ada. gitu, Hmm. karena kan dana yang dipakai kan juga sama kayak gitu, masa hanya dipakai yang muslim doang kayak gitu. Jadi seperti itu, jadi ya sama-sama kemudian Oke. mengorganisir kayak gitu. Oke, oke. Jadi di divisimu tuh anggotanya ada untuk semua agama yang ada di SMA itu ya? Yang waktu itu ada di SMA, Waktu itu adanya agama apa aja di SMA-mu? Kristen, Katolik, Muslim, Hindu. Ada Hindu ya? Iya. Hindu Budanya banyak nggak? Udah. Nah, 2 itu yang sedikit. Oh, berapa? 1-2 orang. Oh, wah. Dan itu Unik juga ada ya. private dengan. Jadi ketika ada misalnya ada Jumat, ya Jumat kan ada Jumatan. Nah, yang non muslim itu nanti ada apa sih? Saya lupa namanya. Pokoknya ada kegiatan sedikit juga. Ah, Nah, si yang Buddha Hindu ini ada gurunya juga. Oke. Jadi khusus untuk kayak private kayak gitu. Gurunya yang buat Hindu Buddha itu Ada juga. beda-beda kan? Hindu sendiri beda Iya, sendiri. beda. Ah, itu Masing-masing. itu memang guru di situ atau untuk kegiatan doang? Sepertinya untuk bukan guru tetap sepertinya. Oh. Karena selain itu nggak kelihatan saya lihat. Oh, oke. Selain waktu acara itu. Oh, oke. Berarti kegiatan keorganisasianmu di SMA itu ya, Mas ya? Oh. Ya di samping dengan event-event OSIS juga yang lainnya ya kayak pensi, kemudian tryout, Iya. MOS itu juga saya bantu juga. Ah, tapi yang untuk tanggung jawabmu yang itu tadi ya. Oke. Kita lanjut ke S1, Mas. Kalau S1 kamu itu ya yang di asrama tuh ya? Itu tahun kedua sampai tahun keempat lah. Oh, monggo Mas, diceritakan. Jadi 1 itu kan masuk biologi, kemudian saya daftarnya itu kelompok studi. Nah, kalau di biologi itu kan ada kelompok studi macam-macam. Hmm. Bagaimana kemudian seorang mahasiswa biologi itu punya bidang ilmu yang kemudian diminati untuk researchnya, untuk kemudian melatih dirinya sebagai seorang peneliti kayak gitu. Nah, saya masuk kelompok studi ke kelautan KSK, Oke. yang kemudian meneliti berkaitan dengan laut. Jadi saya sering ke laut gitu. Oh. Dan saya juga suka ke laut gitu. Oh. Ke pantai selatan Jogja kayak gitu. Oh. Dan yang di Gunung Kidul ya, karena Oke. di sana lebih beragam karena keragaman hayatinya dibandingkan yang di Parangtritis itu. Oke. Nah, itu KSK, kemudian sampai anggota baru muda, belum madya. Jadi ada tahapan-tahapan apa levelnya itu kan ya. Ya baru tahapan yang kedua lah intinya kayak gitu. Oh. Bukan yang ahli belum. Kemudian yang selain itu ya di ini melanjutkan yang ada di sekolah dulu di lembaga kerohanian Islam di kampus di fakultas. Oh, oke. Namanya CMMB, Jamaah Mahasiswa Muslim Biologi. CMMB. Oke. Kayak gitu. Di sana beberapa kali diminta jadi ketua tapi saya nggak mau. Terus akhirnya dikaderisasi di PSDM-nya, Oh, oke. ngurusi orang. Oke. Kalau yang apa tadi Mas, kelautan? KSK itu di kelas keilmuan nanti ada dibagi-bagi lagi kelas keilmuan. Waktu saya itu apa ya, alga. Jadi Oh, lebih oke. ke tentang alga gitu. Oke. Itu di produknya jurusan biologi ya? Anak biologi semua berarti ya? Anak biologi semua. Oh, oke. Ngapain tuh Mas kamu Mas ke laut itu? Jadi
sampling, lebih banyak sampling, kemudian meneliti hasil sampelnya, kemudian lebih ke keanekaragaman hayatinya ya, karena memang di biologi UGM ini kami itu kan lebih fokus ke biologi tropika, di mana Indonesia kan sebagai salah satu masih di negara tropis Oke. dan dengan biodiversitas kedua terbesar di dunia setelah Brazil kayak gitu. Jadi Gitu. biodiversitas itu kita tuh sangat tinggi dan itu penelitiannya belum banyak. Maka kemudian penelitian yang ada itu lebih banyak ke masalah biodiversitas, meneliti keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia kayak gitu. Oh, Nah, dampaknya apa ya? Kita ke lapangan dia lebih banyak meneliti ini alga apa sih, ini keong apa sih, ini ikan apa sih kayak gitu. Dikumpulkan persebarannya, jadi buat plot gitu kan ya. Di dalam plot ini ada berapa alga itu yang kemudian tumbuh, ada berapa ikan yang ada di situ dan sebagainya kayak gitu. oh, kita biodiversity-nya nomor 2 setelah Brazil. Yang saya pahami ketika mata kuliah di S1 dulu seperti itu. Oh. Kurang tahu kalau sekarang berubah apa enggak ya. Pada saat itu sedunia ya. Sedunia. Ya. Kita tinggi sekali. Mantap ya. Tinggi sekali. Berarti keanekaragaman hayati Hayati kita tinggi sekali. Oh, Tinggi sekali. macam-macam banget ya. Berarti makhluk hidup neng Indonesia itu ya. Makhluk hidup ya. Berarti itu kan kamu tadi yang cerita plotting itu tadi Mas. Ya. Berarti kamu ke tengah-tengah laut gitu apa gimana tuh? Oh, kok tergantung bidang ilmunya. Oh, enggak sampai ke tengah laut setahu saya. Ya, kalau KSK yang di Jogja tidak sampai ke laut. Kenapa? Karena pantai selatan kan bahaya. Bahaya. Baru ketika mereka ada ekspedisi ke Lombok misalnya, Lombok Barat, itu nanti ada laut-laut yang bisa dieksplor. Jadi mereka pakai kapal kemudian menyelam. Nah, itu ada. Oh, Tapi kalau misalnya main di Jogja ini yang di tepi-tepi aja, yang masih ada karang-karangnya, yang itu ya zona pasang surut laut, air laut itu kemudian meneliti. Ketika surut, nah surut ya, ke arah pantai. Nanti itu dibagi tuh, ada yang tugasnya ngawasi ombak kalau ombak datang nanti ombak naik mikir kayak gitu. seru ya. Seru. Jadi ketika plotting itu sudah diplot ini, tiba-tiba ombak datang ya udah ditinggal, kalau enggak nanti kena ombak. Di plotting tuh maksudnya gimana? Dikasih Jadi rafia? kayak rafia, kasih bambu-bambu kayak gitu. Oh, sekali meneliti gitu ruang lingkupnya luas nggak Mas? Luas, karena kan bagi kelompok ya. Oh, Bagi kelompok ini plotnya sama segini, nanti plot sampai bisa sepanjang pantai itu oh. kayak gitu. Berarti pada saat meneliti itu pantainya dikebaki anak-anak biologi ya? Penuh? Tidak sampai penuh sekali sih. Oh, Dan memang kita tidak pada kondisi-kondisi yang memang ramai sebenarnya. oke. Oh, menarik juga ya. Tapi itu wajib nggak Mas? Nggak wajib kan kegiatan itu? Kelompok studi di biologi memang tidak wajib, tapi tidak umum mahasiswa biologi yang tidak ikut studi. Kebanyakan ikut. Ikut lah ya. Oh, Minimal 1. oh, itu tadi kelautan doang apa ada macam-macam? Oh, ada Macam-macam kan ya? Oh, ada kelautan, ada anggrek, ada arsitektur taman, ada entomologi serangga, ada herpetologi. Herpetologi itu herpet itu ular, kura-kura, kata kayak gitu kan. Herpetofauna kayak gitu. Kemudian apa lagi yang kurang ya? Itu kayaknya. Oke. Sama BEM biologi sama sanat biologi. Nah, saya nggak ikut yang BEM sama sanat. Oke. Wah, menarik. Kayaknya kalau dari nama-namanya mungkin kalau aku milih ya kelautan juga sih milih ya. Biar seringan dapat vitamin C. Kebayangnya wah laut ya. Oke, menarik. Terus kamu pernah ini ya Mas ya? Di UGM kamu asrama ya? Oh iya, pernah dapat asrama. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi biasa ya di UGM banyak sekali beasiswa, macam-macam beasiswa. Nah, salah satu beasiswanya itu yang dia menuntut penerima beasiswanya untuk kemudian di asrama kayak gitu. Oke. Nah, saya daftar, kemudian alhamdulillah lolos. Memang nggak banyak ya, hanya 30 orang putra dan 30 orang putri di UGM. Dan hanya UGM. Oke. Belum bisa waktu itu UNY, bahkan UGM yang diploma belum bisa waktu itu daftar. Mungkin sekarang bisa ya, diploma 4 mungkin bisa sekarang. Tapi dulu belum. Dan itu tersebar ke beberapa regional dan sekarang sudah sampai regional 9.
Maksudnya? Jadi ada beberapa regional, ada Jakarta, Bandung, Oh, Jogja, Surabaya, mana lagi? Kemudian Sumatera Utara, Makassar. Nah, yang paling baru itu di Solo, di oh, UNS. oke, oke. Gitu. Nah, ini beasiswa kepemimpinan. Jadi memang dilatih untuk kemudian menjadi pemimpin gitu ya, karena kita memahami bahwa pemimpin itu bisa dibentuk kayak gitu. Bye-bye. Tidak semua pemimpin itu born gitu ya. Oh, oke. Karena ada teori itu kan, leader are born or leader are made. Mate. Oh, Kita percaya bahwa pemimpin itu tidak semuanya dilahirkan. hmm. Tidak semua diwariskan dari ayah yang pemimpin menjadi anak yang pemimpin kayak gitu. Mas sebenarnya ada kemudian memiliki potensi-potensi pemimpin di dalam dirinya yang padahal orang tuanya bukan pemimpin, seperti itulah bisa dibilang, yang kemudian dilatih gitu. Seleksinya cukup ketat, banyak peminatnya, dan alhamdulillah kok saya bisa diterima gitu ya. Iya. Itu sesuatu pertanyaan yang saya pertanyakan sampai akhir pengurusan asrama gitu ya. Oh, Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman yang prestatif gitu ya, kemudian bisa terpacu untuk juga berprestasi, karena di sana dilatih untuk kemudian tidak hanya dapat uang saja enak gitu ya, tapi ada 4 hal yang kemudian diminta ya, yaitu kami harus menjadi seorang muslim yang produktif. Jadi harus muslim yang benar-benar, bukan kemudian muslim yang asal muslim saja kayak gitu ya. oke. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa berprestasi. Kami harus secara nyata, secara nominal, IPK itu juga benar-benar ada gitu ya. Jangan meremehkan akademik kayak gitu kan ya. Dan juga harus punya prestasi akademik juga, lomba, conference dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktivis pergerakan. Nah, jadi harus kemudian punya organisasi, bahkan dituntut untuk menjadi pemimpin organisasi kayak gitu. Oke. Yang keempat adalah nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Jangan sampai kemudian melupakan keluarga, melupakan teman-teman yang ada di asrama gitu ya, sibuk dengan urusan sendiri tanpa ngurusi teman-temannya yang asrama, karena hidup bareng gitu ya, kemudian makan bareng, tidur bareng itu kan, masa nggak mengurusi. Kemudian juga masyarakat di sekitar yang lainnya kayak gitu. Empat nilai itu yang kemudian dicoba untuk dimunculkan dari para peserta asrama kami kayak gitu ya. Sekarang namanya Rumah Kepemimpinan, kalau teman-teman tahu ya, ada buka tuh .id atau .com ya, silakanlah. Punya Rumah Kepemimpinan kayak gitu. Oh, yang sering kamu repost di Instagram ya? Iya, beberapa kali. Oh, itu dari situ ya, beasiswamu dapat dari situ tak? Oh, berarti memang judulnya adalah beasiswa kepemimpinan. Benar. Oh, itu di luar UGM? Luar UGM, eksternal. Oh, bukan UGM dia ya? Bukan UGM. Oh. Jadi makanya banyak yang kemudian menjadi peserta RK yang juga dapat beasiswa lain yang ada di UGM. Karena kalau di UGM itu seperti ini, kalau memang beasiswa yang dikelola oleh UGM itu nggak bisa kita double. Misalnya sudah dapat apa ya namanya, biasa dapat, saya lupa namanya, banyak dari UGM itu nggak bisa ikut yang satunya, misalnya kayak gitu. Sudah biasa dapat UKT apa, bidik misi. Nah, bidik misi dia nggak bisa, setahu saya nggak bisa dapat beasiswa lain yang ada di UGM. Setahu saya loh ya, karena dia sudah gratis, sudah bayar kuliahnya itu sudah diringankan, bahkan bisa gratis, dan juga ada sangunya kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi kemudian daftar beasiswa yang lain kayak gitu. Tapi peserta bidik misi bisa daftar RK, karena RK bukan UGM karena ya? bukan dikelola oleh UGM. Oh. Bahkan nggak hanya itu ya, ada yang juga dia 3 atau 4 beasiswa dapat sekaligus itu. Pernah kakak angkatan saya dapat itu. Ada XL Future Leader, ada kemudian banyak lah, ada karya Salemba 4 dan sebagainya ya. Banyak sekali beasiswa yang ada di UGM, dan kakak tingkat saya itu ternyata bisa mendapatkannya nggak hanya sekali, nggak hanya satu macam. Luar biasa. Gitu. Yang XL tadi itu dari XL itu Mas? XL Future Leader, kemudian Dombe Dava juga punya program kepemimpinan sendiri namanya Bakti Nusa. Ya gitu. Itu awalnya dulu ya dulu baru satu lah yang punya kepemimpinan. Kemudian sekarang banyak juga ternyata yang lembaga-lembaga itu, perusahaan-perusahaan itu punya CSR untuk bidang kepemimpinan sendiri. Gitu. Kader Surau sekarang juga ada dari BRI Pak ya, BRI.
Itu nanti ada beasiswa sendiri, kepemimpinan sendiri. Ada yang beasiswa kepemimpinan sekaligus tahfiz Quran. Macam-macam. Oke. Sekarang sudah banyak sekali di Jogja itu yang membuka beasiswa semacam itu. Oke. Selama di UGM, beasiswa yang pernah kamu dapat cuman itu. Satu lagi sih, Apa tuh, Mas? beasiswa karena bapak itu kan juga pengajar di UGM. Oke. Oh, bapakmu Itu, dosen, Mas? Oh. dosen, kemudian dapat juga beasiswa. Bukan karena hanya bapak saya di UGM pengajar ya, bukan. Ha. Tetapi juga itu dinilai dari performa dari anaknya sebenarnya. Akademik. Jadi performa dosen atau karyawan, jadi nggak hanya dosen ya, karyawan Oke. juga punya, namanya beasiswa dokar kalau di untuk dosen dan karyawan. Oke. Itu baik dari orang tuanya maupun dari anaknya itu dilihat tuh performanya masing-masing, akademiknya dan performa kerja dari masing-masing Oke. orang tuanya. Nanti baru dinilai layak nggak dapat beasiswa kayak gitu. Apa ya? Oh. Kemarin tuh ya 50% dari biaya SPP nggak salah waktu itu. Karena saya waktu masih SPP ya, belum UKT. Oke. Oke. Itu selain itu nggak bisa dapat. Oke. Selama kamu di UGM, berarti kapan aja tuh kamu bayar kuliah yang duitmu bayar? Maksudnya? Kan kamu beasiswa rumah kepemimpinan tuh kan? Heeh. Itu tahun ke? Oh, tahu. Oh, beasiswa rumah kepemimpinan tidak kemudian pembebasan SPP bukan. Oh, Itu hanya oke. Uang saku. uang saku. Uang saku. Oh. Itu 1.500.000 per bulan. Mm-mm. Tapi 1 juta dalam bentuk pembinaan, 500.000 dalam bentuk uang fresh money. Oh, oke oke. 1 juta tuh asrama dan sebagainya tuh. Mm. Oh, gitu. Oke, menarik. Ya, tapi dengan konsekuensi tadi itu ya. Ah, Yang itu nggak ringan juga. Nggak ada yang bisa sama sekali mengerjakan empat-empatnya dari 4 poin tadi itu dalam apa tingkatan yang sempurna masing itu dalam level yang sama itu nggak bisa. Oke. Ada yang kemudian dia aktivis banget tapi mungkin agak lama lulusnya. Oh, Kemudian ada yang dia akademis banget tapi mungkin nggak terlalu aktif organisasi. oke. Tapi intinya at least pernah dibina untuk kemudian bisa memiliki empat-empatnya. Sehingga Oke. idealisme kami itu memakai idealisme yang kemudian bisa dibilang sama ya. Oke. Sampai kemudian lulus itu idealisme yang dibangun itu benar-benar kemudian melekat pada diri kami untuk kemudian benar-benar berkontribusi lah bagi bangsa kayak gitu. Karena kan juga Oke. pemimpinan ya. Itu yang memang sebenarnya mau dibangun dari RK sih. Oke. Kayak gitu. Oh, kalau kamu di antara keempat aspek tuh kamu lebih ke yang mana, Mas, menurutmu? Lebih Minatmu? aspek yang ke yang mesin produktif barangkali ya. Sama Oke. kemudian apa ya? Aktivis Keluarga. pergerakan keluarga. Jadi setiap bulan itu akan dinilai 4 itu ya. Oh ya. Jadi berbeda-beda performanya nanti bisa naik turun ya. Tapi mungkin lebih sering mungkin yang ke pertama ya, karena saya nggak ikut BEM dan nggak ikut senat gitu, yang dimana posisi mereka itu kan yang di situ kan lebih bisa dibilang wow gitu ya. Mana sih yang mau ngurusi atau lebih terlalu peduli dengan orang yang berada di organisasi keislaman itu kan nggak sebanyak yang kemudian di senat dan di BEM kayak gitu. Nah sehingga mungkin ya nggak terlalu kelihatan sih, nggak bisa dilihat terlalu kelihatan apa prestatif sekali, aktivis sekali, nggak terlalu kelihatan. Oke. Kalau orang lain ya, orang lain. Tapi saya nggak terlalu peduli deh, maksudnya ya udahlah lakukan saja. Oke. Kayak gitu. Itu cara penilaian tiap bulannya kita Oh, ada. laporan gitu, Mas? Ada Apa laporannya, gimana? ada formnya, ada laporannya. Nanti setiap bulan sekali itu ada, atau 2 bulan sekali ada dari regional pusat itu, dari pengurus pusat itu datang Oke. mengevaluasi ya. Oh, berarti tiap bulan Mas Lukman membuat laporan aku Laporan. untuk aspek A ini aku ngapain. Iya, benar. Ada fotonya gitu. Benar. Ya minimal data lah, minimal tulisan yang tidak harus foto. Oh, Foto ya tidak harus foto. terus Itu ada webnya sendiri, ada formnya sendiri. Oke. Tiap bulan saya ingat tugas bulanan. Oh, Dampaknya kalau misalnya ada yang telat itu bisa jadi menunda beasiswa di bulan selanjutnya. Oh, itu berarti nanti nilainya kayak gimana nih? Wah, kamu kurang aktif gitu, apa gimana? Ini nanti ketika apa dari pusat itu datang, nanti akan dilihat kamu tuh kurang ini ada itunya, ada evaluasinya. Oh. Ada cara indikatornya. Nah, uniknya nih gini. Cara indikator atau tools yang digunakan RK untuk kemudian menilai
personal seseorang di bidang atau di wilayah apa ya, di kaitannya dengan kepemimpinan ya, dan personalitinya itu dipakai, toolsnya itu juga dipakai di LPDP. Jadi LPDP dulu yang kemudian membentuk tahapan-tahapan tesnya, itu salah satu tahapannya ya, yang kemudian menilai ini sebenarnya serius nggak sih seorang itu mau belajar, mau nanti akan berkontribusi bagi bangsanya, itu kan ya. Itu toolsnya itu juga diadopsi dari tools yang dipakai oleh RK kayak gitu. Jadi banyak teman-teman RK itu yang kemudian jadi konseptor ya di awal-awal LPDP itu. Mungkin sekarang mungkin sudah mulai beragam lagi ya kayak gitu. Keren juga. Jadi ya, punya toolsnya yang Oke, itu oke. sudah dijelaskan kayak gitu. Asal usulnya dari mana sih Mas si RK ini? Kok keren banget tuh? Asal-usul dari ini sih, dari Yayasan Nurul Fikri. Yayasan Apalagi tuh Bimbel. ya? Nggak pernah dengar Bimbel Nurul Fikri? Tahu Ya, Bimbel dari Nurul Fikri Yayasan tahu. Bimbel lah. Ya semacam itu Bimbel. Keren ya Nurul Fikri ya. Berarti itu dia latar belakang menilai orangnya dari segi apa? Psikologis gitu kali ya? Kalau yang di RK-nya nih, ya tadi indikator semuanya itu. Maksudnya latar belakang keilmuannya untuk menilai mungkin psikologi kali ya? Apa ya? Psikologi, Ya kepemimpinan. sosiologi, iya apa namanya, orang-orang yang kemudian yang jadi pengurus pusat itu adalah orang yang kemudian dulunya itu biasanya adalah petinggi-petinggi kampus di masanya. Oke, Dan paham, juga paham. alumni-alumni RK dulunya Oke, paham. yang kemudian menjadi mengabdi untuk RK itu ada juga Oke, paham. kayak gitu. Di angkatanmu beasiswa RK itu tadi katamu 30-30 ya? Itu untuk yang di Jogja ya? Enggak cuma dari UGM ya? Yang di Jogja cuma UGM. Cuma di UGM? Yang Jogja. Oke. Yang di regional lain ya yang lainnya, UI, ITB, IPB, Unpad, Unair, ITS, kampus-kampus yang ada di situ, di sekitar wilayah itu. Dia nggak mengaudisi kampus di Jogja selain UGM? Enggak. Itu asramanya di mana Mas? Jakal KM 14. Enggak nyampe 14. 8. Jalan Kaliurang ya? Jalan Kaliurang. Jakal. Ya. Orang Jogja, Jakal. Dekat UI berarti? Enggak? UI itu KM 13 tau saya. Jauh ya? Lumayan jauh masih. Itu satu bangunan tuh anak RK semua apa gimana? Apa memang itu rumahnya punyanya RK? Yang perempuan itu apa namanya masih satu bangunan dengan yang punya tuan rumah. Jadi dia punya tuan rumah gitu kan. Kemudian meminjamkan itu ya, bangunannya untuk RK. Gitu. Nah, untuk yang laki-laki setahu saya saya lupa entah mana yang laki atau yang perempuan ya. Itu sudah dibeli lah kayak gitu. Kayak gitu. Tapi memang ada orang yang alhamdulillah ada yang kemudian peduli dengan pembinaan anak muda, kemudian menghibahkan. Dulunya mau dibangun kos-kosan ya. Dan kalau bisa dibilang kos-kosan kan menguntungkan ya. Di Jogja itu kan industri yang tidak akan pernah selesai ya, industri kos-kosan. Benar. Selama masih ada UGM, UNY, UII. Nggak akan selesai itu kos-kosan itu. Nah, tapi ternyata kemudian dibuat untuk sebagai asrama, yang itu barangkali nggak menguntungkan gitu ya, secara material ya, secara duniawi. Tapi alhamdulillahnya kemudian mau. Keren. Berbeda antara putra putri ya. Oke. Putra lebih dekat dengan UGM, putri agak jauh. Oke. Sumber dananya RK donasi atau apa lagi Mas? CSR dari perusahaan, donasi, usaha-usaha. Jadi RK sekarang punya unit usaha kayak gitu. Unit usahanya RK apa tuh Mas yang kamu tahu? Saya RK ini Land Trust namanya. Jadi perusahaan usaha untuk bentuk usahanya seperti apa ya? Saya sih kayak investasi masalahnya, investasi tanah dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Saham apa ya? Saya belum bisa membedakan tuh. Ya punya berkaitan dengan itulah. Finance gitu ya? Finance. Finance. Nah, oke lah, finance. Keren. Wah, ya. Mungkin pengalamanmu di RK ini salah satu pengalaman yang cukup berkontribusi besar dalam membentuk karaktermu gak sih?
Sangat ya, salah satunya itu ya. Iya, Oh. saya bersyukur pernah masuk di sana. Berapa lama tadi Mas? 2 tahun, 2 tahun ya. 22 bulan. Di tahun keduamu. Di tahun kedua sampai ke tahun keempat. Oh. Sampai lulus berarti kamu di situ pas lulus. Pas lulus sudah selesai. Jadi sudah selesai baru lulus. Oh, oke. Sudah selesai. Baru lulus. Terus kamu belum lulus kuliah, terus kamu pulang Pulang ke rumah. ke rumah ya. Oh, oke. Berarti tahun pertama kamu Di rumah. kuliah dari rumah juga Di ya? rumah. Oh, oke. Lebih dekat dari rumah ke kampus daripada ke RK kampus. Oh, Jadi ke RK tuh agak jauh ke utara. Rumah saya cuma 5 menit mungkin dari biologi UGM. oh. Berarti rumahmu kalau jadi kos-kosan ya laris juga tuh ya Mas ya? Ternyata memang jadi kos-kosan. Oh ya? Oh, keren. Tapi ya nggak banyak lah. Memang bukan menjadi usaha utama bagi keluarga. Oh, keren. Karena ternyata ada sisi lain yang bisa dibilang negatif juga kalau terlalu usaha kos-kosan ya. Sementara kemudian anak-anak itu tidak dibentuk untuk bisa mandiri. Jadi banyak teman tetangga-tetangga itu yang kemudian udah punya kos-kosan gitu kan. Kemudian ya sudah anak-anaknya itu malas sekolah. Oh, udah punya kos-kosan kok, nanti juga dapat uang kayak gitu. Oh. Jadi nggak lanjut sekolah. Oh, maksudmu anak-anak dari pemilik kos itu ya? Jadi kayak jaga kayak gitu ya? Jaga kayak. Oh. Akhirnya kemudian nanti bingung ketika orang tuanya meninggal, warisannya atas mana yang mau dibagi, konflik kayak gitulah. Oh, iya. Jadi Itulah. keluargamu punya pandangan ke situ juga ya? Angkatan generasi saya itu, anak mudanya itu ya baru-baru generasi saya ke bawah itu yang kemudian banyak yang kuliah. Sebelumnya SMP, SMA kayak gitu. Oh, oke. Kos-kosan di rumahmu tapi sekarang masih jalan ya? Masih jalan. Oh. Kalau sekarang bener itu kurang tahu ya, karena mungkin belum pada balik ke Jogja tuh. Oh, iya. Yang kuliah masih di daerah masing-masing. Oh iya. Terakhir setaumu yang kepake berapa kamar tuh, Mas? Semuanya kepake. Berapa tuh? 4 kamar. Oh. Rumahmu itu rumah yang tadinya bukan buat kos-kosan apa memang bangunannya udah bangunan kos-kosan gitu, Mas? Bangunan memang ada 2 lantai ya. Oke. Lantai pertama untuk keluarga, lantai kedua untuk kos-kosan. Oh, Yang ketiga jemuran. oke. Kayak gitu. Beda pintu apa enggak? Pintu utama sama, Oke. cuman ada tangga menuju ke atas. Oh, gitu. Oh, keren. Gerbangnya sama, garasinya sama. Dulu pada saat kamu di RK, kamu pulang ke rumahmu berapa lama sekali? Sepekan sekali. Oh, sepekan sekali gitu ya. Kayak biasa ya. Kayak biasa. Oke. Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu. Oh. Oke. Dulu aku juga ke itu tuh UI itu. UI. Tes. Oh, Tes STIS. Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Wah, susah banget itu tesnya, gak keterima. Oh, di UI ya tesnya. Pernah tes di situ. Oke, aku tanya apa lagi ya? RK. Si Adit itu apakah RK juga, Mas? Mas Adit. Mas Adit ya. Oh. Angkatan sebelum saya. Oh, sebelumnya Mas Tuman ya. Oh, kakak tingkatmu berarti ya, Mas ya. Oh, kalau di kuliah kakak tingkatmu juga memang? Iya, di biologi UGM juga kakak tingkat. Oh. Saya masuk, beliau jadi ketua pelaksana ospeknya. Oh, gitu. Oh, berarti sempat setempat ya kamu ya? Sempat. Oh. Tapi pada saat kamu menjadi murid RK itu, Mas Adit Sudah lulus. Sudah lulus. Enggak di situ ya? Iya. Oh. Jadi yang RK itu kan satu angkatan itu ada yang tua, ada yang muda. Jadi angkatan yang tua adalah yang semester tahun kedua. Yang semester 4 itu tahun kedua ya? Semester 4 tahun kedua ya? Iya. Kemudian yang adik kelasnya itu yang setahun di bawahnya. Oh. Jadi saya angkatan asrama saya adalah 2012-2013. Oh, oke. Nah, berarti kan kalau Mas Adit berarti kan 2010 dan 11 ya. Beliau jadi angkatan tua di angkatannya dia. Oh, oke. Dan itu 2 tahun sekali kan? 2 tahun sekali. Iya. Oh, iya. Karena periodenya 2 tahun ya. Sekali. Oke. Mas Adit itu kamu umurmu berapa sih, Mas? 20 sekarang 26. 26 ya. Oh, 96 ya? 4. 94. Aku 95. Mas Adit itu 93? 92 apa ya? 2 tahun di atas saya. Oh. Kedua. Wah. Tua juga ternyata Mas Adit. Iya. Senior ya. Sini.
Pantesan sing sering posting rumah kepemimpinan tuh kamu sama Mas Adit ya. Tak lihat postingan-postingannya ya inspiratif juga ya. Iya. Kayak quotes-quotes gitu ya biasanya. Repost tepatnya, bukan posting. Repost. Berarti awal-awal kamu rumah kepemimpinan dulu apa pena itu dulu? Rumah kemudian dulu. Rumah kepemimpinan dulu ya. Apa tadi namanya? Pena. From Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena. Oh, oke. Itu baru-baru menjelang lulus. Oh. Padahal kan lulusmu dan rumah kepemimpinan kan mepet tuh. Terus kapan tuh kamu Lingkar Penanya, Mas? Tepatnya nggak mepet. Oh, nggak mepet ah? Iya, saya tidak 4 tahun kuliahnya. Oh, Saya sempat, bahkan setelah lulus itu asrama itu masih PKM-an kayak gitu. oke. Terus baru daftar FLP, From Lingkar Pena tadi itu. Baru kemudian masih berorganisasi juga. Saya berangkat ke Taiwan tuh masih dalam status sebagai pengurus FLP juga. Sekarang masih? Sekarang anggota biasa. Oh, kamu lulus RK, kemudian belum lulus kuliah, masih kegiatan-kegiatan. Salah satunya Forum Lingkar Pena. Ya, seperti itu. Waktu kamu pengurus, kamu ngapain, Mas, tugasnya? Di mana? Forum Lingkar Pena. Oh, ini proyek pertamanya itu rekrutmen. Oke. Jadi nyeleksi yang mau masuk FLP kayak gitu. Oh, diseleksi Gitu gitu ya? Ya, seleksi yang mau jadi penulis. Jadi bukan jadi penulis, pengen mengembangkan potensi kepenulisannya gitu. Oh. Banyak ternyata. Seleksinya ngirim tulisan gitu, Mas? Iya, tulisan, nulis lagi. Oh. Berbagai macam itu ya, fiksi non fiksi lah gitu. Karena Oke. dua itulah kalau karya itu. Oke. Untuk sekarang tulisanmu adanya di Instagram sama di WordPress ya, Mas? Dua Yang itu. WordPress itu saya belum ngelingkan lagi WordPress sama Instagram ya. Atau karena agak sulit sekarang. Oh, oke. Jadi, dan saya juga belum ada postingan yang mau diposting. Oke. Semoga Segera posting lagi ya, insyaallah. insya Allah, dan aku semoga momen kita sekarang ini cukup memberi inspirasi Oh gitu. buat kamu. Iya, saya juga jadi pengen baca-baca lagi postingannya, kemudian apa yang bisa terposting ya. Apakah momen kita ini cukup inspiratif untuk ditulis atau tidak? Apakah kamu ada planning apa enggak? Aku pengen nih gawe buku atau Ada. gawe apa yang lebih besar gitu. Ada buku. Pengen bikin buku kan? Pengen buku. Buku yang kayak gimana tuh? Tentang manusia. Hakikat manusia dan seperti apa sih sebenarnya seharusnya manusia kayak gitu. Oh, wah menarik. Jadi kayak pandanganmu gimana gitu ya? Pandanganku dan dilandasi dengan referensi juga sih tentunya, bukan sepenuhnya dari saya. Oh, Gitu. Judulnya, malah kepikir judulnya. Sering kayak gitu, saya kepikir judul dulu baru kemudian captionnya kan gitu. oh apa nih? Namanya Tak Sekedar Mamalia. Nah, Wah anjir, keren sih. tak sekedar mamalia, karena saya adalah latar belakang biologi gitu ya. Iya. Bahwa manusia itu adalah mamalia dan dipercayai gitu ya, bahwa dalam teori evolusi itu, walaupun saya nggak terlalu percaya saklek ya dengan evolusi, bahwa manusia itu dari mamalia sebelumnya kayak gitu kan, kayak gitu. Dan saya pengen membuktikan bahwa manusia itu berbeda, ya gitu. Tak sekedar mamalia. Oh, Dan bagaimana menjadi manusia yang tidak seperti manusia biasa kayak gitu. Pertama, manusia itu juga sudah berbeda, tapi nggak cukup dengan itu, tapi juga bagaimana menjadi manusia yang juga luar biasa kayak gitu. wah keren sih. Gitu. Tapi Keren. belum tergambar. Aku dengar judulnya langsung kaget tadi. Mantap sih. Berangkat dari latar belakang biologi, Iya. terus kata mamalia itu, Benar. dan berarti ya, kamu ini memang bener-bener kayak sing kamu omongin tadi ya. Jadi nulis tuh nggak sekadar menuangkan ekspresimu ya, tapi tanggung jawabnya gimana juga itu ya. Benar. Maka dari itu kamu dasari dengan referensi juga ya. Referensi harusnya. Jadi bukan sekedar Bukan asumsi, bukan curhat. Curhat ada juga sih, tapi curhatnya itu dirasionalisasi gitu ya. itu. Jangan sampai jadi curhat yang sekali keluar sudah selesai gitu. Tapi kemudian bisa memunculkan
momentum ke depan tuh ketika mengalami hal yang sama tuh kita sudah punya solusi kayak gitu. Wah, gila. Ya makanya barangkali yang dirasakan oleh Andi itu pas ketika membaca itu mungkin barangkali pada kondisi di mana saya juga menulis itu barangkali kayak gitu. Mungkin sih, mungkin. Kayak gitu. Judul-judulnya Mas Lukman nih lumayan gimana ya? Kayak seolah-olah itu kata yang diambil untuk judul itu adalah apa ya? Apa? Clickbait. Bukan. Kayak dia ngomong judul ini, terus orang nanya, kok gitu sih? Terus baru dijelaskan. ceritanya itu adalah penjelasan dari pertanyaan orang itu tadi gitu, kayak gitu. Contohnya, izinkan aku menjadi kakak. Izinkan aku menjadi pemuda. Terus pagi, ya kan? Iya. Terus purnama. Oh, Purnama secara apa? mentari saya lupa. Bukan, nggak ada mentarinya. Gak ada apa? 9 purnama apa ya? Yang tentang kamu udah beberapa purnama tinggal di Taiwan itu loh. Oh iya. Itu apalagi ya judulmu ya? Oh iya, saya ingat secara mentari dan seindah purnama, saya ingat dua itu. Oh, itu beda tulisan. tulisan. Oh, mungkin yang mentari aku belum baca. Terus yang salah satu yang ngena banget itu ini nih, yang dia mainnya 3-3 gitu. Yang 3 atas tuh untuk pikiran yang apa itu, untuk hati yang untuk raga yang gitu. Terus itu 3 yang menurut orang kebanyakan kegiatan si 3 itu adalah itu gitu. Iya, terus, tapi ternyata bukan itu. Terus di bawahnya jawablah, ingatlah ini hati adalah gitu. Iya. Mantap sih. Dan dia memang karena Mas Lukman belajar nulis juga ya, jadi rimanya sama kan. Rima. Gitu. Tahu ya. Iya kan, memang saya suka membuat rima yang seperti itu. Walaupun kadang-kadang membosankan ya. Lagi gitu. Kadang ya, iya benar juga sih. Tapi ya kalau pemakaiannya tepat, resepnya pas gitu, enak jadi. Enak. Soalnya ada juga yang dipaksakan juga ada sih. Tapi sejauh ini sih nggak nemu itu sih di Mas Lukman ya. Mungkin karena aku terlanjur seneng ya, tadi ini agak bias ya. Gitu ya. Soalnya itu ada juga Mas Lukman yang pakai rima tuh, tapi nggak di kalimat enter gitu. Ada yang diizinkan aku menjadi pemuda tuh cuman kalimat biasa gitu. Tapi belakangnya si gitu juga sama gitu. Yang fotomu pamitan sama bapakmu itu. Oh iya. Itu baru kemarin tuh diingatkan Instagram. 2 tahun yang lalu kamu posting ini gitu. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Udah tua saya. Udah tua kita. Kayak baru aja ya pamitan sama bapakmu ya, Mas. Itu ditutup dengan kalimat, karena baru sadar yang boleh masuk cuma penumpang. Oh iya. Ya, posisi itu ya, momentum itu ya. Jadi memang Bapak agak sedikit kecewa atau seperti apa, terharu tuh bahwa beliau nggak bisa ngantarkan sampai peron gitu kan. Akhirnya ya udah pamitan di situ, dan ya udah tercapture, dan saya membuat momentum itu menjadi, ini loh Pak, saya bisa gitu. Saya izinkan saya menjadi pemuda yang mungkin bisa mandiri, bisa membanggakan dan sebagainya kayak gitu. Keren sih. Aku melihat kami orang yang dalam gitu ya. Apa ya? Suka melihat sesuatu di balik sesuatu gitu ya. Satu hal di balik peristiwa. Iya, saya suka menulis seperti itu. Maka saya sering lihat momentum, gambar, baru saya mencari sesuatu di balik itu, baru kemudian nulis. Jarang saya nulis kemudian cari gambarnya, itu jarang. Biasanya nggak nyambung kalau kayak gitu. Makanya di balik itu juga jadi saya lama, karena saya harus mencari momentum dulu kan. Karena momentum kan nggak bisa dicari ya. Bener, namanya juga momentum ya. Momentum ya. Dan mencari, kan nemu sebuah potret, lalu kamu mencari sesuatu ini ya gitu lah itu. Dan mencarinya tuh Mas Lukman tuh bukan mencari yang ke depan atau mencari tentang ini, tapi membuka lagi memorimu. Oh, tentang ini aku ada nih pelajaran yang pengalaman hidupku yang terkait dengan ini yang bisa aku tulis. Ini nyambung nih gitu ya. Jadi lebih nyarinya tuh nggak nyari keluar tapi ke dalam ya.
dari dirimu Dari sendiri kan, dalam, kan? nah. Dari pengalamanmu kan. Pengalaman, dan sebenarnya pengalaman juga kan dipengaruhi oleh orang lain juga ya. Makanya saya tadi kan ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang juga dikatakan oleh orang atau dilakukan oleh orang gitu. Nah, itu juga saya kutip. Yang kalimat yang dikatakan oleh orang tuh yang sama Sam ini, toleransi ya judulnya. Toleransi. Ya? Toleransi. Tulisanmu, aku tiap Jumat Friday Gathering, dia Bible Study. Benar. Tak jarang juga kami saling mengingatkan, ya kan. Friday Gathering Mas, Bible Study Sam gitu kan. Terus kayak gitu. Terus aku suka juga pemilihan katamu gitu loh. Oh, itu kalau untuk yang postingan itu saya memang sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati benar. Dan itu saya revisi berkali-kali masalah itu karena sensitif. Benar. Gitu. Saya pengen menyampaikan bahwa toleransi itu nggak selamanya kemudian mayoritas menghargai minoritas gitu ya. Nggak selamanya kemudian satu golongan itu kemudian menghargai golongan yang lain gitu ya. Tetapi lupa melihat bahwa ada orang lain yang kemarin ternyata juga belum bisa bertoleransi. Jadi gimana ya? Toleransi yang sebenarnya itu kan ketika kita melihat bahwa ada orang lain yang memang belum bisa gitu ya, atau memang memiliki panduan yang berbeda dalam bertoleransi itu kan, tapi kenapa kita nggak bisa bertoleransi kepada mereka kayak gitu, maksudnya agak sulit ya ngobrolnya. Berarti toleransi menurutmu ada orang lain nih yang dia belum bisa bertoleransi seperti yang kamu bisa. Gini, kasusnya adalah kalau yang dengan Sam ini adalah ada teman-teman yang dia oke lah kalau dalam suatu momentum agama lain itu kemudian memilih untuk tidak mengucapkan. Oke. Dan ini case waktu itu ketika nulis itu juga case itu sih. Tidak mengucapkan. Dia memilih tidak mengucapkan, satunya memilih mengucapkan. Nah, bagaimana mungkin seorang yang dia itu memilih mengucapkan bilang bahwa orang yang tidak mengucapkan itu tidak bertoleransi? Tahu maksud saya? Oh, karena di sisi yang sama dia itu sedang tidak bertoleransi kepada orang yang memilih untuk nggak mengucapkan. Wah, gitu. Keren. Karena orang yang mengucapkan itu dia memiliki dasar juga, gitu. Memiliki dasar untuk tidak melakukan itu. Dan bukan berarti kemudian dengan tidak mengucapkan itu sama sekali tidak bertoleransi. Oh, setuju. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bias makna toleransi itu. Maka di akhir-akhir paragraf sebenarnya kalau di caption itu inti itu ada di akhir. Silakan dilihat bahwa toleransi itu justru lahir dari perbedaan kayak gitu. Justru menyamakan sebuah perbedaan adalah sebuah penodaan bagi toleransi itu sendiri kayak gitu. Ini bahasa yang saya pakai sekarang sih. Nah, silakan dilihat yang aslinya seperti apa. Jadi dan kita tidak bisa memaksakan suatu kebenaran, yang hanya disampaikan oleh orang kepada golongan yang sama kayak gitu. Oke. Jadi kesannya ini case-nya ketika kasus-kasus yang di Indonesia bahwa mengucapkan suatu hal memang sebenarnya diucapkan oleh sesama muslim kayak gitu. Tapi kemudian ternyata diambil untuk kemudian dipakai untuk ini kok nggak bertoleransi kepada agama lain, menyerang agama lain. Padahal tuh posisinya kasusnya sedang kemudian berhadapan dengan ustadz itu sedang berhadapan dengan jamaahnya sendiri seperti itu. Nah, berarti kan itu kan bias emang toleransi seperti apa. Nah, saya ingin menunjukkan pengalaman saya dengan Samuel, teman lab saya waktu itu. Ya sampai sekarang juga sih. Iya. Bahwa kita punya loh pengalaman atau bentuk atau definisi toleransi yang seperti ini kayak gitu. Yang dia tidak memaksa saya harus, udah lah mas nggak usah strik-strik amat kalau makanan gitu kan. Enggak. Iya. Gitu. Dan saya juga monggo Pak Sam, kamu nggak ke gereja dan sebagainya, ini renovasi PM terus kamu gimana itu Ayah Cafe mau direnovasi apa enggak, terus gimana itunya Bible study-nya, kalau minggu juga gimana ibadahnya gitu. Ya seperti itulah. Jadi tanpa kemudian masuk ke ranah-ranah yang yang dasar, yang fundamental gitu. Seperti itu. Yang penjelasanmu barusan mengenai dua orang yang satunya mengucapkan satunya tidak, terus jadi ini tuh itu baru kepikiran juga sih. Benar juga sih, yang tadinya dia merasa dia toleran kok ternyata
Oh, kok ternyata dia Jadi sebenarnya dalam waktu saya sedang tidak toleran. Tidak toleran. Benar. Wih, keren sih. Keren. Kamu bisa sampai kepikiran ke situ ya, Mas ya? Tapi ya Yes, gimana ya? keren Ya, sih, keren. melihat Aku setuju aja, sih. melihat merasa seperti itu. Dia berangkatnya dari toleran, tapi ternyata dia sendiri tidak sadar bahwa mungkin belum sempurna ya toleransinya ya. Belum sempurna. Heeh. Dan memang juga nggak ada yang bisa sempurna ya, Oh gitu ya. karena nggak bisa sempurna. Oke. Itu salah satu postingan yang aku Satu membaca tuh, aku merasa iki benar-benar dipikirkan aja. Dipilih lah. Iya. Itu saya pikirnya berkali-kali itu. Ingat itu saya ingat itu sebelum saya posting itu saya tunjukkan ke Sam dulu. Sam. Oh gitu ta? Iya, dikoreksi ada yang salah nggak? Bagus mas, bagus. Oke. Langsung bagus gitu. Nah, iya dia baca dulu lah, pasti baca. Kemudian, ya oke mas posting aja kayak gitu. Oke, Tapi nggak nggak ada apa-apa kok. koreksi dari Sam. Nggak ada. Oh, oke. Nah terus bahkan ketika waktu apa namanya ini Natalnya mereka itu kan buat apa lomba caption. Nah, Oh, si iya? Sam itu sebagai ketua panitia atau ketua acara ya, untuk memacu para teman-teman posting itu dia merepost postingan saya tentang itu tadi itu. Oh, Gitu. Ya waktu Natal gabungan tahun kemarin ini. oke. Ya itu interaksi kami. Hmm. Kristen apa Katolik Sam ya? Dia Kristen. Kristen. Di labmu yang Kristen siapa aja ya? Dia dan satu lagi mahasiswa Spring baru kemarin ini. Dia namanya. Oh, Indo. Oh, Dea namanya. Dia. Baru masuk. Baru Spring kemarin. Spring kemarin tuh berarti bareng sama Februari kemarin ini. bareng sama Vando. Itu tahun lalu Vando kan? Oh, Vando tahun lalu. Tahun ini. Spring tahun ini. Bareng sama bojone Andi ya? Ya. Oh, oke. Ya. Nah, terus ini Mas, gimana tanggapanmu dengan kebijakan labmu ini Mas? Kan kamu ini habis ini nge-lab nih Mas. Oh iya bentar lagi nih. Nah, kurang berapa menit lagi Mas? 20. Tapi saya harus siap-siap dulu. Sekarang mau udahan? Hah? Mau udahan sekarang nggak apa? Mau diselesaikan dulu nggak? Ada pertanyaan yang belum selesai? Apa nggak? Nanti panjang nanti. Oh gitu. Nah, kapan-kapan aja kita bikin part 2 kali ya. Oh gitu ya barangkali ya. Ya boleh silakan. Oh, kan kamu mau nge-lab nih kan? Iya. Nah, jadi ceritanya Mas Lukman itu ini mau nge-lab gitu lah, Benar. gitu jam 9 gitu. Nah, nanti terkait dengan itu kita masih ada obrolan lagi insya Allah kalau masih diberi kesempatan Iya, kayak bertemu Mas Lukman. Aku tadi waktu kamu ngomong aku dipanggil banyak orang Fikri tapi Andito mau Lukman tuh aku somehow merasa spesial Mas. Oh gitu. Enggak cuma kamu sih. Nggak jadi. Siapa aja yang manggilnya Lukman? Saya nggak ingat, tapi ada beberapa orang yang manggil Lukman juga. Oh. Tapi banyak nggak? Kayak Tommy itu kan Kang Lukman. Kang Lukman. Oh. Nek Robi? Fikri. Alvin ya Fikri ya. Mas Fikri gitu ya. Unggul kadang-kadang Lukman. Oh iya. Unggul itu ya nek Alvin manggilnya Teguh, nek aku manggilnya Unggul. Oke, Mas Lukman ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oh ya. Ya terus Pesan-pesan. terus. Oh, pesan-pesannya. Bagi siapa? Bagi Andito. Bagi pendengar. Bagi pendengar. Bagi pendengar dulu nanti bagi Andito. Ya bagi pendengar, selamat menikmati postingannya Andito gitu ya. Semoga bermanfaat gitu, yang baik-baik Insyaallah. diambil, yang Insyaallah. nggak baik juga ya jangan diambil kayak gitu. Kemudian intinya Yang nggak baik adalah interviewernya yang tidak bisa menyusun pertanyaan. tapi kadang juga yang diwawancara juga banyak salah juga. Intinya adalah terus berproses gitu teman-teman semua. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini itu adalah sebuah pembelajaran bagi diri kita gitu ya. Jadi jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kemudian stres dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Stres sebentar boleh gitu ya, tapi segera melakukan perbaikan apapun itu gitu teman-teman. Dan sekarang senantiasa mengambil pelajaran di balik sebuah peristiwa, kayak gitu aja sih. Semangat Andito postingannya. Tadi buat Andito pendengar. ya, yang dari itu Oke. Terus bersemangat untuk sharing Andito dengan channelnya maupun podcastnya kayak gitu.
semoga bisa menginspirasi orang. Amin. Barangkali dengan sharing-sharing itulah kemudian caramu untuk kemudian berbagi kayak gitu. Dan caraku belajar untuk diriku sendiri juga ya. Iya, seperti itu. Terus apa lagi? Ya terus membina diri intinya ya, membina diri. Jangan puas dengan kemudian pencapaian sekarang. Terus Setuju, membina diri. setuju. Mas Lukman ini guruku sih, guru dalam hal apapun. Kira gitu ya. Bahkan Tapi saya nggak pernah ngajari. iya, nggak harus secara langsung Mas gitu Lukman ya? ngajari. Astagfirullah. Setiap aku ngelihat DE neng musola atau enggak nonton postingannya, Gitu. bahkan momen ngajari ngaji itu pun mungkin hanya sedikit momen dari kamu mengajariku, ngono, Mas. Nah, Ternyata seperti itu. padahal ngaji itu kita malah ketemu langsung kan gitu. Mm-mm. Tapi melihatmu, terus melihat kayak pas aku nek ketemu Robi Unggul Alvin, terus cerita kamu lagi ngapain gitu, Oh gitu. Oh, mereka ngegosipin ya ternyata. bukan gosipin kan, misal Apa, cerita? Mas Lukman lagi ngopong kan. Oh. Terus misal di beberapa momen aku mendengar cerita labmu sekarang lagi kayak gini, lagi pada ngapain, terus kayak tergambar gitu, oh ini Mas Lukman ini lagi nganu gini. Dia pasti gini. Itu belajar juga sih. Sakti kamu. Semoga yang baik-baik aja ya. Amin. Ya, aku paling next untuk kalau kita jadi part selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tentang kok bisa kamu memandang kayak tadi kan kamu bilang semua itu adalah pelajaran, stres dikit boleh, terus tangkap itu sebagai hal untuk membuat dirimu lebih baik berproses terus itu. Mungkin ke arah situ, sama ke arah gimana kamu bisa tetap menjadi seperti ini di lingkungan yang sedikit berbeda dengan lingkunganmu di rumah kepemimpinan, dan itu dulu ya. Oke. Mungkin insya Allah ke arah situ. Siap. Kalau aku nggak lupa. Oke. Insya Allah. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan. Makasih ya Mas Lukman. Oke. Makasih banget Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.